sama Yesus yang adalah 100% Allah, 100% manusia. Saya sama Yesus yang adalah 100% Allah, 100% manusia. Kamu tidak paham karena kamu terlalu bodoh. MEM mengakui dia menyembah 100% manusia, 100% Tuhan. Ya, baik, 100% Allah, 100% manusia. Mantap. Ya. Mantap sekali. Ya, Mantap, Pak Yen. Thank you, Pak Yen. Mantap, kamu yang harus saya tertawakan, sumpah. Lucu sekali kamu. Kemudian dilebih-lebihkan dalam sudut pandang yang kemudian baik itu dibentuk dalam bentukan visualisasi ataupun dalam pemikiran. Itu yang saya maksud karikatur. Golongan terhadap objek yang sebenarnya mengajarkan dirinya bukan Tuhan, tetapi Rasul. Lalu kemudian dibuatkan sesuatu penggambaran yang dilebih-lebihkan. Maka muncul kemudian pemahaman Yesus juga 100% Tuhan. Nah, ketika Anda mengatakan, bisakah manusia jadi Tuhan? Saya jelas mengatakan tidak bisa. Tapi Anda sudah menobatkan Yesus itu 100% Tuhan. Berarti, kalau Yesus 100% Tuhan, berarti Tuhan menjadi manusia. Nah, kalau Yesus itu juga adalah Yesus juga itu adalah Tuhan 100%, berarti Yesus yang manusia ini juga menjadi Tuhan. Berarti Tuhan menjadi manusia, manusia menjadi Tuhan. Jadinya 200%. Itu yang saya pahami dengan karikatur yang Anda buat. Kalau kemudian Anda mengatakan, Tuhan tidak bisa menjadi manusia. Tapi faktanya, data demi data yang disuguhkan kemudian gereja, bahwa Tuhan menjadi manusia, itu ada. Dikatakan misalnya firman itu telah menjadi manusia. Logos menjadi manusia. Dan logos ini adalah Theos. Logos ini adalah ilah. Yang kalian sebut dengan sebutan Allah. Yohanes 1 nomor 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia. Apa tuh? Tuhan menjadi manusia. Logos menjadi manusia. Berarti yang dihasilkan kemudian dari konsili atau apapun itu, muhtamar-muhtamar yang dibangun oleh gereja pada dasarnya semuanya itu berdasar terhadap karikatur penggambaran terhadap Yesus yang dilebih-lebihkan. Kalau dikatakan Yesus selamanya adalah Allah, di dalam Yohanes 8 nomor 58 misalnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada, atau aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 nomor 20 nomor 30, sorry. Itu adalah kemudian pemahaman yang dibantah sendiri oleh Yesus. Bahwa ketika Yesus mengatakan, aku ada sebelum Abraham ada, itu ada yang melatar belakangi pertanyaan itu. Karena kalau dipahami berdasarkan data ini, sehingga muncul kemudian karikatur mengatakan dia adalah Tuhan itu sendiri, yang 100% Tuhan dan 100% manusia. Karena dikatakan, aku ada sebelum Abraham ada. Faktanya Yesus nggak tahu kapan hari kiamat. Berarti ada yang melatar belakangi sehingga Yesus mengatakan, aku ada sebelum Abraham ada. Karena Salomo juga mengatakan, aku ada ketika langit belum digariskan. Begitupun juga Yeremia, ada sebelum dia dikandung oleh ibunya. Artinya itu gugur. Keilahian Yesus 100% itu gugur sama sekali. Sekarang yang muncul hanya Yesus 100% manusia. Tidak ada karikatur lain. Jadi kalau saya memahami, ya sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan. Dia adalah Rasulullah. Dia adalah utusan Allah. Dan Tuhannya hanya satu. Dia bukan Tuhan. Tuhannya cuma sendiri. Sebagaimana dalil demi dalil yang saya uraikan kepada Bapak di dalam kitab Bapak sendiri. Bahwa Tuhan menciptakan langit dan bumi seorang diri. Tidak ada unsur manusia di sana. Berarti unsur manusia ini muncul belakangan. Kalau unsur manusia ini muncul belakangan dan dikatakan 100% Tuhan, harusnya pada saat Tuhan menciptakan langit dan bumi, si manusia anak Maria ini juga ada di sana. Tapi faktanya dia tidak ada. Lalu bagaimana mau dikatakan dia 100% manusia, dia 100% Tuhan? Sekira begitu, Pak. Silakan. Pak Felix mau masuk ya? Waktunya, Oke, waktunya selesai. Saya mohon silakan, maaf Pak. tadi saya terbental ya.
saya terpental. Akan tetapi saya yakin tidak akan dijawab. Pasti nanti marah-marah saja. Ustaz Suma mengutip itu Yohanes 8 ayat 58, ego eimi. Sebelum Abraham jadi, aku ada, ya, ucapan Yesus. Meski demikian, Pak Ustadz Suma tetap menekankan bahwa Yesus hanya 100% manusia. Pak MYM akan memberikan tanggapan. Waktu berjalan. MYM bisa menampilkan 100% Tuhan di dalam diri Yesus. Silakan, Pak. Yang manakah itu? Ya, baik. Saya mungkin tanggapi sedikit moderator tadi ya, yang mengatakan belum masuk substansi. Sebetulnya substansi itu, Pak, pertanyaan saya. Karena Zuma menyerang apa yang dia tidak tahu. Ini substansi perdebatan. Kalau dia tidak paham tentang pemahaman saya mengenai doktrin divinatur, dia menyerang udara kosong, bukan menyerang saya. Inilah yang disebut sebagai strawman fallacies. Ya. Berbahasa Inggris dia, membuat orang-orang sama, lalu digebuk sendiri, lalu merasa menang. Itu Zuma malam ini. Dia sama sekali tidak merepresentasikan divinatur Kristus, baru dia serang. Sebagaimana dipercaya iman Kristen. Ini penting dalam perdebatan, Pak. Ini bukan metodologi, Pak Felix. Ini substansi perdebatan. Yang diomelin. Jadi kalau mau menyerang saya, kan menyerang pernyataan saya yang dia pahami dan benar. Kalau dia tidak paham, apa yang dia mau serang? Ya, dan bukti-bukti ketidakpemahamannya terhadap doktrin Kristen itu adalah salah satunya. Misalnya ya, dia mengatakan kalau Yesus itu Allah. Ya. Nah, dia bilang tadi begini, Allah itu menciptakan seorang diri. Ya. Waktu Allah menciptakan tidak ada unsur manusia di sana. Kalau memang Yesus itu adalah Allah ya dan manusia 100%, tentu waktu Allah menciptakan ada unsur manusia di sana. Itu argumentasi dia tadi. Nah, ini kan kacau ini. Yang mengatakan kemanusiaan Yesus itu kekal itu tidak ada awal ya. Kekal sama dengan kealahannya itu siapa? Kemanusiaan Yesus itu ditambahkan kemudian. Ini Suma dengar apa enggak ya? Atau sibuk Google ya? Jadi kemanusiaan Yesus ditambahkan pada saat inkarnasi. Maka jelas pada saat penciptaan, itu tidak ada manusia di sana. Tidak ada unsur manusia di sana. Yang ada hanyalah Bapa, Sang Firman, Sang Logos Ilahi, di mana melaluinya Bapa mencipta, dan Roh Kudus. Dan itu nyata dalam Kejadian 1 ayat 1-3. Ya. Jadi tidak ada unsur manusia di sana. Nah, ini satu bukti bahwa Suma tidak paham iman Kristen, tapi menyerang apa yang dia tidak paham. Memang kita percaya kemanusiaan Yesus ditambahkan kemudian. Kemanusiaan Yesus itu bukan ada dari kekal sampai kekal. Ditambahkan pada saat inkarnasi, dan sejak inkarnasi, natur Allah dan natur manusia Yesus itu bersatu untuk seterusnya. Ya, tidak bisa dipisah, tidak bisa dibagi. Tidak bercampur, tidak berubah. Ya. Seperti itu ya. Jadi Suma tidak paham ini ya. Lalu kemudian singgung-singgung sebelum Abraham ada, aku ada. Before Abraham was born, I am, kata Tuhan Yesus. Itu jelas ayat menyatakan kekekalan Sang Logos dalam natur ilahinya. Itu jelas itu. Yang tidak bisa dicampur adukan dengan kemanusiaannya. Walaupun sejak inkarnasi ada persatuan sedemikian rupa. Tapi jelas ketika Yesus berkata, sebelum Abraham ada, aku ada, itu menyatakan kekekalan keilahiannya sebagai logos ilahi. Natur Allahnya. Ya, dan dengan ini ngawur ini. Sebelum Adam lahir itu sudah ada Yesus. Ini guabrul banget tuh orang ini. Gimana teman-teman? Ya kalau sebelum Adam ada Yesus udah ada, berarti lebih tua Yesus daripada ibunya, Pak Jul. Kan itu gampang kalau di skakmat itu. Langsung tanya aja, Pak MYM, lebih tua mana Bunda Maria daripada Yesus? Selesai kan? Itu ngomongnya tambah lama tambah ngawur. Ini kalau dapat saya yang interogasi suruh isi BAP kelar ini urusan. Langsung tanya aja. Berarti Yesus dong yang menciptakan ibu kandungnya kalau duluannya ada dia pencipta. Apa benar anak kandung menciptakan ibu kandung, kemudian ibu kandung mengandung anak kandung yang menciptakan dia? Artinya Yesus itu menciptakan dirinya sendiri.
diganda-gandakan begitu seperti amuba bisa membelah diri. Iya, masuk ke rahim Bunda Maria numpang lewat gitu Pak Jul. Ya seperti jalan tol gitu loh. Nggak nyambung satu dengan lainnya. Kalimat katanya nggak ngerti ngaur. Nggak bisa itu Asal Opung. bunyi aja dia itu. Asal Dokter bunyi. kalau sudah terpapar doktrin ya begini jadinya. Udah ngaur nggak? Dia sedikit-sedikit ilmiah apa yang dia ilmiahin bicaranya aja nggak ilmiah. Waduh, Profesi apapun Opung, profesi apapun kalau sudah terpapar doktrin ya begini jadinya. Itu tadi Ustadz kita dituduh googling dulu. Loh, Mas Zuma tidak pernah googling coy. Dia tuh hafal di luar kepala. Banyak lagi kita dengerin. Coba lagi ya. Waktunya habis, sayang sekali. Ya, jadi saya pikir apa Pak Ustadz Zuma sudah menyimak dan memahami apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta MYM. Beliau sudah substansial dan Pak Ustadz Zuma dengan caranya sendiri juga. Saya undang kepada seluruh pendeta yang cerdas habis ini bahas ini lawang gue yuk, debat berdua yuk. 100% manusia, Ya, kita akan 100% Tuhan. persilakan langsung Pak Ya, Ustadz yang Zuma. ada di live chat seluruh narasiar ya. Pak Ustadz Naik ke Zoom Zuma nanti kita bahas mulai. ini. Dipersilakan Pak. Udah gilirannya Mas Zuma. Oke, makasih. Nah, inilah yang menggelikan. Gamernya. Semakin tinggi ilmu seorang Kristen itu akan semakin jauh jatuhnya itu semakin enak. Bapak mengatakan kemanusiaan Yesus itu ditambahkan. Ini logika apa ini? Tuhan menambahkan pribadi baru terhadap dirinya. Ini konsep yang Bapak dapat ini dari mana konsepnya? Makanya saya tidak mau digiring kepada konsep konsili-konsili pagan yang Anda bawa itu. Kemanusiaan Yesus itu ditambahkan kemudian. Kalau begitu berarti Yesus yang manusia 100% ini tidak ada pada dirinya 100% Tuhan. Karena ternyata dia adalah ciptaan, Pak. Kenapa saya katakan ciptaan? Baca Yesaya 43 nomor 10. Engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Berarti kalau Anda mengatakan Tuhan menambahkan dirinya pribadi, berarti Tuhan membentuk dirinya menjadi pribadi baru. Ingat kata-kata Bapak yang barusan. Memang enak kalau orang semakin tinggi ilmunya itu semakin enak saya berdialog dengan dia. Saya dengan bahasa awam saya yang dimengerti oleh banyak orang dan Bapak yang bahasanya tinggi akan terjun bebas nantinya. Bapak mengatakan kemanusiaan Yesus itu ditambahkan. Ini apa-apaan ini? Tuhan menambahkan pada dirinya sisi kemanusiaan. Ini konsep dari mana Bapak temukan? Belajar dari mana jauh-jauh? Tapi ternyata yang Bapak bawa ke sini ajaran pagan. Tuhan Yesus kata Anda itu adalah sisi kemanusiaan yang ditambahkan berikutnya. Berarti dia dibentuk. Nah, lalu kemudian Anda terpojok lagi dengan Amsal 8. Anda mengatakan itu adalah hikmat, itu bukan Salomo, tapi itu adalah hikmat untuk Yesus. Berarti Bapak pelototin, pasang kacamata, lihat nomor 22. Amsal 8 itu. Berarti benar Yesus adalah ciptaan. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama kali dahulu kala. Berarti kalau itu untuk Yesus, berarti Yesus adalah ciptaan. Berarti benar yang saya katakan, tolong jelaskan manusia 100% kok bisa Anda tuhankan karena dia memiliki konsep karikatur 100% Tuhan juga. Jadi Anda mau menggunakan metode seilmiah apapun, Bapak akan terjun bebas. Selama masih menyembah manusia, selama itu juga setinggi apapun ilmu Bapak akan tersungkur dengan indahnya di hadapan saya. Tapi Anda Mantap. mengatakan nggak mungkin kemudian kami menuhankan manusia, nggak mungkin kata Anda menuhankan manusia. Nah, lalu kemudian Anda mengatakan Yesus itu adalah manusia, Yesus itu adalah manusia dan selamanya adalah manusia. Lalu kemudian dia menyatu dengan ilahi. Apa-apaan ini? Manusia menyatu dengan ilahi. Jadi anak Maria kehilangan anak. Karena anaknya sudah menjadi ilahi. Berarti ketika ilahi 100%, manusia 100%, menyatu dia, bukan lagi 100%, Pak. Jadi 200% jadinya. Ini logik apa dipakai? Ilmiah seperti apa yang Anda gunakan? 100 kali 2 berarti 200. Tuhan Anda itu 200.
200 apa namanya Tuhan? 200% pencampuran antara manusia dengan Tuhan. Waduh, tinggi sekolah Bapak, tapi hanya ini yang bisa Bapak, yang Bapak bisa. Nah, kalau kemudian Anda mengatakan bahwa Yesus itu kami tidak sembah pada diri kemanusiaannya. Nanti akan saya tanya kepada Bapak, Yesus yang 100% ini, yang pernah menjadi mayat ini, yang tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya ini, yang tidak ada ketika Tuhan menciptakan ini, kayak mana caranya dia menjadikan dirinya menjadi Tuhan? Tadi Anda menuding saya bahwa Suma nggak tahu, itulah berarti Suma itu nggak ngerti, nggak ada ilmunya, berarti nggak paham sama sekali. Berarti yang paham adalah Bapak. Bapak mengatakan kemanusiaan Yesus itu ditambahkan. Lalu kemudian manusia yang ditambahkan ini 100% juga Tuhan. Bagaimana ceritanya? 100% manusia, 100% Tuhan. Sementara sisi kemanusiaannya ini adalah kemanusiaan yang ditambahkan, kemanusiaan yang dijadikan. Berarti Yesus ini adalah hal baru. Kalau dia hal baru berarti dia ciptaan. Kalau dia ciptaan berarti bukan Tuhan. Jangankan 100%, 0,1% pun tidak. Itu yang Anda harus patahkan. Kalau Anda ingin mengatakan, kamu nggak ngerti dua natur. Yang kami maksud Yesus Tuhan 100%, Yesus Tuhan 100% manusia. Apakah Anda ingin mengakui bahwa Tuhan Anda dua? Anda menuhankan manusia dan menuhankan ilahi? Apakah seperti itu? Baik, waktunya sudah selesai. Ini kita akan masuk yang terakhir ya dari Pak Pendeta. Mudah-mudahan gua dinaikkan di Bestek dari Bestek main. Daripada sesi debat. Tapi beberapa hal yang saya catat dari apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Suma, yaitu mengenai natur kemanusiaan Yesus ditambahkan, yang berarti dibentuk. Iya. Kemudian soal Amsal 8 ya, oleh Pak Ustadz Suma itu bukan personifikasi hikmat ya. Tetapi moderatornya ikut terguncang juga nih dua-duanya nih. Kemudian manusia Yesus menyatu dengan ilahi. Apakah kemanusiaan Yesus disembah? Kira-kira itu yang disampaikan oleh Pak Ustadz Suma. Dan pada akhir daripada sesi ini, Pak Pendeta MYM akan memberikan tanggapan yang sifatnya merangkum. Waktu akan berjalan. Mau dirangkum. Nah, kibarkan bendera putih aja. Berbicara. Ya, benar, Pak Jul. Dipersilakan Pak Pendeta. Kibarkan kain lampin. Terguncang dia. Ya, baik. Jadi saya lucu sekali Lucu ya. sekali ya. Lucu. Kamu nggak bisa jawab ya. Cuma ini. Ya, maafkan saya ya. Saya Apa bukan menyerang dia ya, tapi kelihatan sekali ini dia sebetulnya sama sekali tidak ilmiah. Seranganmu itu Ya. apa dari tadi? Saya tidak mengatakan tadi pribadi Yesus, kemanusiaan Yesus ditambahkan. Jelasin. Saya tidak sebut istilah pribadi. Orang Kristen itu kalau menggunakan istilah itu sangat ketat dan tidak sembarangan. Saya mengatakan natur manusia Yesus ditambahkan pada saat inkarnasi. Tapi Suma bilang pribadi Yesus, kemanusiaan Yesus ditambahkan, kata MYM katanya. Ini saja sudah membuktikan omong kosong besar. Tinggal diluruskan, dijelaskan dong. Orang omong kosong besar. Natur sama pribadi beda Suma. Mulai lagi muter-muter. Saya dulu pahami itu baru kritik Kristen. Biar gak asal mangap. Maafkan saya kalau saya keras. Ya, ini, keras ini bagaimana sih? Mudah-mudahan gue dikasih naik gue yang hajar. Ini keras kayak begini keras. Apaan ilmunya nggak ada keras? Keras kayak begini. Aduh. Mudah-mudahan Pak Jul ada tanya jawab. Gue di Bestek Pak Jul nungguin. Keras, bukan keras. Itu dalam satu pribadi logos, satu pribadi ya. Logos tidak dapat dibagi, tidak dapat dipisah, tidak bercampur, tidak berubah. Tidak bercampur, tidak berubah melawan Eutikus yang sesat, dan tidak terbagi, tidak terpisah melawan Nestorian yang juga sesat. Nah, Suma mengatakan tadi, MYM bilang pribadi kemanusiaan Yesus ditambahkan. Nah, ini bukti bahwa Suma tidak paham apa-apa.
Bahkan dia tidak mengerti apa yang saya katakan ini. Dia tidak Saya mengerti apa yang curiga saya juga katakan dia ini, ngomong ya. nggak ngerti apa yang Jadi dia sayang omongin. sekali ya. Sayang sekali. Kalau saya pasti misalnya Tadi bahas gua tentang mau Quran ngomong atau gitu, Pak Muhammad, Jul. Kok sekarang saya keduluan masih gua? mendengarkan argumentasi semua baik-baik. Setelah saya paham, baru saya kritisi. Tidak mungkin saya asal bicara seperti itu. Jadi harus dibedakan Sampai istilah detik pribadi ini dia dengan nggak natur. bisa menjelaskan loh. Ya, jadi terbukti di sini Mana Suma ketuhanan memang Yesus? Gitu loh, itu yang mau dibuktiin loh, Pak Jul. asal menanggapi saja ya. Omong kosong besar kalau saya boleh katakan. Yang kedua ya, mungkin saya masuk ke Amsal dulu ya. Nggak usah ke Ya. Amsal, mana ketuhanan Yesus, oi. Saya membaca ya, Amsal 8 ayat 22 ya. Dikatakan di sana, Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Ini terjemahan LAI mengatakan demikian. Kami Kristen percaya terjemahan bisa keliru. Oi, menyalahkan Terjemahan LAI, bisa Pak Jul. Dan LAI di sini saya katakan keliru LAI terjemahannya. salah. Kalau dalam versi King James nanti saya merujuk juga kepada bahasa aslinya ya. Ini siapa ini ya? Yang fanatik-fanatik dengan LAI. LAI. Ini diprotes sama pendeta MJM nih. Pendeta sendiri yang komplain. Yang komplain nih. Tuh. Siapa itu Paul Jeng? MYM menyalahkan LAI, coy. Terjemahnya yang salah. Coy. Ini sudah jelas ya. Menyalahkan LAI di sini. Tuh. Kita dengarkan lagi. Betul sekali. Kita dengarkan lagi ya. Ya, sebagai permulaan pekerjaannya. Itu dalam versi LAI ya, tapi kalau di King James ini at the beginning of his ways ya. Tuhan memiliki aku. Ini Udah merujuk begini itu kepada pada mulanya. Waduh, salah arti bahasa Inggris ini. memang berada pada Bapa ya. Sejak semula di dalam kekekalan. Di dalam bahasa aslinya ini ada istilah Kanani Yahweh ya. Kanani Yahweh ya. Possessed me Yahweh. Istilah possessed tadi ya. Maka sang logos ini dimiliki oleh Allah itu secara kekal. Ya, dimiliki oleh Allah secara kekal ya, bukan diciptakan. Lalu kemudian tadi dikatakan manusia Yesus itu layak disembah apa enggak? Karena persatuan kemanusiaan Yesus dan Persatuan kealahannya. kemanusiaan. Ada persatuan kemanusiaan. Astagfirullah, apa itu persatuan kemanusiaan? Pancasila. Astagfirullah, dokter begini bicara Pak Jul. Kacau. Persatuan kemanusiaan. Kita dengarkan kelucuannya nih. Kalau Tolong kemanusiaan semua Yesus teman-teman ketik persatuan kemanusiaan apa masalah? oleh MYM. Tulis semua. Demikian rupa antara natur manusia dan natur kealahan Yesus. Maka menyembah pribadi Yesus yang adalah Allah 100% dan manusia 100% itu dilakukan orang Kristen. Dan itu no problem sama sekali. No problem sama sekali. Habis, waktu habis. Ini asumsinya yang banyak ini mah. Tolong semua teman-teman tulis di Aduh. live chat masing-masing ya. Tulis Ya, persatuan waktunya sudah kemanusiaan oleh MYM. Persatuan. Tulis semua. Tulis semua persatuan kemanusiaan oleh MYM. Tulis. Bagian Aduh. dan kita akan segera masuk pada battle Mantap, round. tulis beneran tuh Pak All Jul. day battle. Coba dia live chat Pak Jul. Tulis, ada nggak yang nulis Jadi, persatuan kemanusiaan? Kembali Nggak bisa aku. disampaikan oleh Pak Apa itu? Pendeta Oh Emi iya iya. bahwa Bergeser. Kristen menyembah Yesus bukan menyembah manusia Wih, saja. banyak banget yang nulis Dia persatuan kemanusiaan. menyembah Yesus Ya, yang di Julbi Kara official ditulis 100% dong persatuan kemanusiaan dari 100% MJM. manusia. Dan MJM menyalahkan LAI. Pemirsa Tulis dan para di netizen Ya, Julbi Kara tulis, official. benar. Tulis semua MYM menyalahkan LAI. Tulis. Saya pikir karena keduanya ini masih Itu istilah baru ya Bang Handi ya. Ya, istilah baru kemanusiaan. Bang. Ini jadi masih trending menyebut topik dunia. ini, persatuan kemanusiaan Yesus. Masih juga mau untuk saling sanggah menanggapi atau tanggap menanggapi dengan total. Maka Mantap. saya pikir kita punya Mantap. waktu Yuk 20 kita menit. simak battle-nya ini. Tolong di setting 20 menit, Kebanyak 20 menit. bukan 15, 20 menit. Timingnya tolong di setting ke 20. Bisa? Timernya juga timer online begini Pak Jul. Bukannya download dulu. Ke 20 menit ya. Oke, ditampilkan besar.
Persatuan kemanusiaan. Terima kasih. Ya, saya pikir kedua narasumber nanti saling menahan diri ya, agar supaya pesan atau message yang mau disampaikan bisa diterima dengan baik oleh para pemirsa. Saya yakin Pak Juma nanti ketawa persatuan kemanusiaan, lihat aja. Ya, silakan. Siapa yang memulai? Ketika berbicara, waktu pun bergerak. Dipersilakan 20 menit dari sekarang. Ya, silakan dia menyerang. Saya tidak menyerang, Pak. Saya hanya ingin netizen itu tercerahkan. Kristen ini sebenarnya menyembah berapa Tuhan? Satu Kalau Tuhan. Anda mengatakan Menyembah satu manusia- Tuhan. Jangan manusia jangan atau memframing roh? apapun. Jangan memframing Manusia atau apapun. roh? Kristen menyembah Ya, satu Tuhan Tuhan. Anda satu katanya. Ya, Yang mana? Yesus atau yang manusia 100%? Allah Tritunggal yang satu. Tritunggal kok Allah satu? Tritunggal yang Ah, satu iya, iya, yang di iya, dalam iya. dirinya ada Anda tiga pribadi yang satu, berbeda. sementara Bapak, Pak, bagaimana Anda bentar mengatakan dulu. satu? Satu manusia, satu bukan manusia. Makanya saya jelaskan, Anda dengar ya. Silakan. Orang Kristen percaya menyembah Allah Tritunggal yang satu, yang di dalam dirinya sendiri ada tiga pribadi yang berbeda, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tiga pribadi yang berbeda tapi nggak bisa dipisah, nggak bisa dicerai-beraikan, tapi bisa dibedakan dengan jelas. Dan pribadi kedua, Sang Logos ini, dia mengambil natur manusia 100% pada saat inkarnasi. Sehingga naturnya sekarang adalah Allah 100% dan manusia 100%. Nah, kalau Anda tanyakan kepada saya, Anda menyembah satu Tuhan, yaitu Allah Tritunggal. Tidak ada Allah lain selain Faktanya daripada tiga, Allah Pak. Tritunggal. Ya. Faktanya tiga. Tiga yang mana? Yesus. Yang tiga mana? Yesus manusia. Yesus manusia. Apakah Bapa itu manusia? Allah itu satu hakikat, tiga pribadi yang berbeda. Hanya ada satu Allah. Tadi Bapak Tiga dari mana? tadi yang Anda maksud? Bapak tadi merendahkan saya ketika saya mengatakan bahwa Nggak, tiga kemanusiaan dari mana yang Yesus Anda itu maksud? adalah pribadi yang ditambahkan. Sekarang jelaskan dulu. Sekarang Anda jelaskan mengatakan dulu. Tuhan Anda menjadi tiga pribadi. Yang mana yang benar ini? Tadi Anda Ya, marah memang ketika tiga saya pribadi. mengatakan bahwa Memang tiga tadi Anda pribadi. marah ketika saya mengatakan bahwa kemanusiaan Yesus itu adalah pribadi yang ditambahkan. Anda Tidak. menertawakan saya. Kemanusiaan Yesus tidak. Dengar saya dulu, biar nggak asal ngoceh terus, Suma. Ya, dengar Nah, saya. sekarang Yesus itu pribadi yang ditambahkan Kemanusiaan atau bukan? Yesus, dengar dulu. Kemanusiaan Yesus itu tidak punya pribadi sendiri. Dengar baik-baik. Nah, Itu sekarang natur Tuhan Anda manusia tiga Yesus. pribadi atau satu Loh. pribadi, Pak? Kamu dengar dulu. Kamu saya tanya tentang Enggak, Quran, nanti enggak, saya kamu bukan siswa jungkir balik Anda. nanti. Saya bukan Ya, makanya mahasiswa dengar Anda. dulu. Ya. Dengarkan dulu. Anda Dengarkan mengatakan saya Yesus dulu. itu bukan pribadi. Nah, yang dikatakan tiga pribadi ini siapa aja? Dengar dulu Suma, ya. Kemanusiaan Yesus tidak mempunyai pribadi manusia sendiri, ngerti enggak? Oke, Karena berarti dia gugur. kemanusiaan Yesus itu, dengar dulu, kemanusiaan Yesus itu otomatis berarti mengambil tinggal dua pribadi. bagian dalam pribadi logos ilahi, ya. Jadi kemanusiaan Yesus itu ada dua natur, bukan dua pribadi, ya. Ada dua natur yang berbeda yang bersatu dalam satu pribadi logos. Maka tetap saja Allah Tritunggal, pribadi Bapa, ada pribadi Anak, Logos yang punya dua natur, dan ada pribadi Roh Kudus. Apanya yang tiga Allah? Yang tiga Allah itu Yang apa? tiga pribadi ini jelaskan siapa kepada aja, saya. Pak? Tiga pribadi ini siapa aja? Satu. Bapa, Logos, dan Roh Kudus. Logos. Jelas? Roh Kudus. Ya. Nah, Yesus sebagai apa dia di sana? Nggak dihitung dia. Yesus sebagai Logos, toh? Sebagai Logos, 100% Allah, 100% manusia. Iya. Logos itu apa, Pak? Coba, Logos itu apa? Lah, ini pertanyaannya lari kemana-mana. Anda menyerang selama ini iman Kristen, Anda tidak ngerti Logos. Justru saya Anda lucu ngerti gitu loh. Justru saya lucu. Jadi, Anda mengatakan Yesus itu engkau bukan ini pribadi, menyerang, tapi dia adalah Logos. engkau ini menyerang, Maksudnya Logos itu apa, Pak? Logos itu apa? Engkau memang, Suma, kamu mulut besar. Kamu menyerang yang tidak kau ketahui. Ya? Kau menyerang yang tidak kau yang ketahui. otaknya kerdil. Anda Logos itu, Logos itu apa? Logos itu apa? Logos itu firman. Firman saya yang punya dua natur. Ya. waktunya Firman yang dipaus- punya dua natur. Ya. waktunya dipaus Logos itu dulu. apa, Pak? Kenapa sih ini dipaus dipaus? dulu. Firman yang punya dua natur yaitu Allah 100%, manusia 100%. Saya minta Logos waktu. itu Ini yang kau apa? nggak paham. Ini yang kamu Logos nggak itu paham. apa? Logos itu apa? Logos itu firman. Saya ingatkan Nah, ya. ini Yesus itu firman atau bukan? Jangan saling Yesus menyerang. firman dalam kealahannya.
dan Yesus punya itu natur firman manusia atau manusia, 100%. Pak? Pak, Yesus itu Yesus firman itu- atau manusia? Yesus itu dalam kealahannya firman dan di dalam kemanusiaannya punya natur manusia. Lalu masalahnya apa? Nah, Yesus gini, itu firman dalam dengarkan. kealahannya. Saya terangkan kepada Bapak. Berarti Trinitas itu gugur, Pak. Harusnya 4 tas. Loh, kok bisa 4 tas? Kemanusiaan Lah, Yesus tidak punya pribadi sendiri. Logos ini 2 pribadi kan, Pak? Menurut Bapak? Bodoh kamu. Udah mulai Bodoh menyerang kamu personal. itu. Saya sudah bilang kamu Udah mulai menyerang personal. bodoh kamu itu. Jadi yang punya pribadi yang Memangnya mana, kamu Pak? bodoh Yang itu. punya pribadi Nggak, yang kamu mana? bodoh itu. Saya minta keduanya agar supaya tidak Nggak, Pak saling Felix menyerang gini. Pak pribadi. Felix. Bapak kelewat Sebentar lagi pintar kata-kata Pak saya Felix. akan keluarin sebentar Pak lagi. Felix. Stop, jangan diam Pak aja. Felix. Anda mesti tegas, Yesus- Pak. Dia ini Yesus mengulang Anda sesuatu katakan yang saya bukan tidak pribadi. katakan. Pak, Saya Yesus sudah katakan Bapak kemanusiaan katakan Yesus itu bukan pribadi. Kemanusiaan Yesus bukan Gimana pribadi, ceritanya? berarti hanya ada pribadi logos. Hanya ada pribadi logos. Jadi Jadi tiga Yesus pribadi itu yang bukan berbeda. pribadi, Pak. Jadi Yesus itu bukan pribadi. Logos ilahi pribadi. Yesus itu logos Kalau- dan manusia. Oh, Yesus itu logos dan manusia, ini yang kau tidak tahu. Logos Paham? dan manusia. Dia adalah Ya. firman. Dia adalah Dan firman manusia. dan manusia. Iya, logos Gitu. ilahi dan manusia. Apa? Ya, lalu apa? Logos ilahi dan manusia. Ini Iya. tidak lama lagi Pendeta Felix Oke. dipecat juga ini. Nah, ini manusianya Yesus ikut juga menjadi Tuhan, tidak? Timernya mati. Ya. Ya, Lanjut. Pak. Jadi manusia anak Maria ini tidak ikut jadi Tuhan. Loh. Anda kemanusiaan jadi Tuhan. Anda gini loh. Ya. Bagaimana kemanusiaan jadi Allah? Saya sudah katakan logos ilahi ini punya 2 natur yang berbeda. Sebagai Allah, logos ilahi, Nah, itu dia 100% logos- Allah. Dan logos kemanusiaannya ilahi, itu mempunyai natur manusia 100%. Dia katakan logos tetapi ilahi itu dua pribadi yang hanya- berbeda. Kok 2 pribadi yang logos berbeda? Itu kata Anda. Nah, Lah, 2 tadi natur Bapak yang mengatakan berbeda. logos ilahi 2 pribadi yang berbeda. Gimana sih Bapak ini? Bapak yang mengatakan 2 Saya natur hanya yang berbeda. mendengarkan. Saya tidak bilang pribadi. Coba dengarkan lagi. Saya tidak bilang pribadi. kalau 2 Itu yang natur saya yang bantah berbeda tadi. berarti 2 pribadi, Pak. Ya, kamu yang bilang kalau begitu. Kok Satu tuduhkan ke saya? firman, satu pribadi manusia. Gimana sih Bapak Itu ini? kata kamu. Kristen tidak percaya itu. Kristen percaya hanya satu pribadi dengan 2 natur yang berbeda. Natur manusia 100%, natur ilahi 100%. Bukan 2 pribadi. Kamu yang ngarang. Makanya saya betul tadi bilang. Kamu buat karikatur sendiri, ngarang sendiri. Lalu kamu serang Ini karangan kamu sendiri. karikaturnya Bapak. Bapak yang sedang Iya. membuat karikatur. Yesus itu Kamu adalah yang membuat firman, di karikatur. sisi lain dia adalah di sisi lain Manusia. adalah manusia. Iya, betul. Itu karikatur betul. yang Bapak buat. Sementara Yesus Bukan karikatur. mengatakan dirinya adalah Bukan manusia. karikatur. Bukan Manusia, karikatur. Yesus Bukan itu. karikatur. Yesus karikaturnya dia adalah manusia. Tidak ada embel-embel lain. Terjungkal Dia hanya ini, mengatakan terjungkal. aku adalah utusan. Cuma kamu sudah terlihat bohongnya tadi. Kamu bilang saya itu manusia Yesus punya pribadi. Saya tidak berkata begitu. Kamu bohong. Kamu teliti lagi video ini nanti. Kamu memang Silakan tukang aja bohong. Anda katakan Ya, 3 pribadi. ya Kan 3 kamu memang pribadi tukang kan? bohong. Yang Ya, pertama kamu logos. tukang bohong. Ya, Yang pertama kamu logos. tukang bohong. Yang Ya. kedua Bapak. Ya, Yang ketiga Roh Kudus. Ya, kayak anak Iya kecil. kan? iya, Nah, jelas. terus Yesusnya Macam kenapa mana nggak dianggap? anak, weh? Yesus nggak dianggap. Logos itu Yesus toh. Lah ini bodoh lagi kamu Yang itu. personal Bukannya lagi. Yesus Yesus itu itu perkataan. logos. Bukannya logos itu perantara. Yesus Dia itu adalah logos. perkataan. Itulah bodohnya. Kali menyerang Makanya personal. maaf, saya keras. Itulah bodohnya. Yesus itu logos Bapak, ilahi 100%. Bapak, Dengar dulu. Bapak Dengar yang dulu. kelewat pintar bikin Kamu karikatur. dengar dulu. Kitab Dengar Anda dulu. yang mengatakan Ya. logos itu telah Ya. menjadi daging. Gitu loh. Jadi daging itu Dengar bukan dulu. logos karena dia Yesus sudah itu- menjadi daging, Pak. Baca kitabnya dengan baik. Cuma, Masa saya Cuma. ngajarin? Gimana, Pak? cuma kamu diam dulu Bodoh. ya, biar gak tolol. Ya biar gak tolol. 4 Maafkan saya kali keras, menyerang kamu personal. memang tolol. Catat. Ya, catat udah. Yesus Kali Ini itu. tingginya Ya. ilmu. Main diam aja Jadi nih. Yesus Tadi itu, Bapak terjun bebas. Yesus itu logos ilahi 100%, manusia 100%. Apa masalahnya? Yesus itu logos Allah 100%, Ya. manusia 100%. Oke, Ya. sekarang Tuhan Anda ada Jadi berapa? apa? Satu, Ya, yang manusia Ya, apa atau yang lagi? logos ilahi?
Saya Bingung sudah dia. menjelaskan tadi. Allah Tritunggal Tuhan kami. Bapa, Nah, Putra, kalau Roh Kudus. Tritunggal, Satu Allah tri dan itu tidak ya. artinya tiga, Pak. Tiga. Tunggal Ya, itu jelas. iya, tiga itu, Ya, satu. tiga itu artinya bukan satu. Tunggal ini adalah persatuan dari tiga hal, tiga pribadi. Bukan Baru persatuan dari tiga hal. Ada satu Persekutuan. Allah, di dalam dirinya ada tiga pribadi yang berbeda. Hanya ada satu Allah, di dalam dirinya sendiri ada tiga pribadi yang berbeda. Itu yang kamu nggak paham. Itu iya, Ini saya yang katakan kamu nggak Tuhan Anda tiga pribadi, salah nggak? Itu yang kamu nggak paham, Suma. Sekarang kalau saya katakan Jadi- bahwa Tuhan Anda tiga pribadi, Apa? salah nggak? Kalau saya katakan Iya, Tuhan betul. Anda tiga pribadi, salah Ya, nggak? betul. Tiga pribadi. Nah, Nggak salah. Ya. Tiga pribadi. Nah, saya katakan kepada Tapi Anda, satu hakikat. pribadi-pribadi yang Ya. Anda sembah itu satu adalah roh, burung merpati. Dalam hal ini Roh Kudus, yang kemudian Bapa yang bertanduk tujuh, bermata tujuh. Yang ketiga adalah anak Maria manusia. Betul? Tidak, salah itu. Itu Roh Kudus bukan Jadi merpati. gimana? Itu hanya penampakan. Itu hanya Iya, yang pernah penampakan. Ya, menampakkan makanya kamu diri jangan menjadi kiring begini merpati, loh. nggak usah malu-malu, Pak. Gini Nggak loh, usah jangan malu-malu. kamu Dia giring. pernah menampakkan diri Jangan jadi kamu burung merpati. giring-giring, Suma. Ya, Suma, kamu jangan giring-giring isunya. Gimana Dengarkan ceritanya? saya. Dia pernah menampakkan diri Roh Kudus sebagai burung itu merpati. penampakan. Roh Kudus itu Ya, penampakan. Lalu Ya, Tuhan menampakkan diri yang dalam rupa Yesus, burung merpati. ya, yang Yesus kamu katakan itu tadi apa namanya itu Manusia. bertanduk apa dan lain Tanduk sebagainya. 7. Penglihatan itu dalam kitab Wahyu itu. Ya iya, penglihatan. Anda Yesus harus percaya manusia penglihatan itu. di Karena dalam yang melihat itu adalah rasul kemanusiaannya Anda. itu adalah manusia ya, dan di dalam kealahannya itu adalah Allah 100%. Jadi Iya, orang jadi Kristen percaya kesimpulannya- satu Allah ya. Jadi orang Kristen kesimpulannya percaya satu Tuhannya Allah. Bapak, setelah Bapak sekolah Kesimpulannya Tuhannya tinggi-tinggi, saya adalah satu kesimpulannya ya. Tuhan Bapak Eh. itu ada tiga pribadi. Setelah sekolah tinggi-tinggi, ya kan? Anda menemukan Tuhan Anda tiga pribadi. Satu pribadi burung merpati, satu Tuhanmu, pribadi Suma. manusia, satu Baik. penampakan Bapak. Kan Baik, gitu, Pak? Cuma kalau saya Ah. bilang sekarang Tuhanmu ada tiga. Tuhanmu ada tiga. Pertama Allah, Ah. kedua Muhammad, Ah. tiga Quran. Ya, Tuhanmu ada Ya, tiga. Bagaimana Tuhanmu Anda ada bisa tiga. mengatakan bahwa Muhammad dan Al-Quran itu Tuhan? Bagaimana caranya? Mulai Apa nyerang. logika yang bisa susun? Ya, suka-suka saya menuduh. Hai. Anda sudah ngaku Nah, bahwa Tuhan Tuhanmu saya adalah tidak tiga salah dalam kamu. satu. Ya kan gitu? Dengar dulu. Tuhanmu adalah itu Allah, lalu kemudian Quran, lalu kemudian Muhammad. Itu Tuhan Siapa yang tiga. menuangkan Quran? Nggak ada dalam konsep Asal kamu. ngomong aja. Nah, ini Sekarang yang saya saya balik maksud kepada Bapak. karikatur. Ada Makanya nggak dengar konsep saya di dalam, sekarang. di dalam agama Anda Yesus adalah Tuhan, Ini Roh Kudus adalah Tuhan, Bapa adalah Tuhan. Ada nggak? ada Ada jelas. kan? Nah, Ada berapa jelas. Tuhan Anda? Ya, Nah, berapa Tuhan Anda? satu. Jelas Nah, satu. apakah Bapa adalah Yesus? Bukan. Ketahuan kan? Apakah Bapa Bukan. adalah Roh Kudus? Bukan. Bukan. Beda. Nah, apakah Roh Pribadinya Kudus beda. adalah Yesus? Bukan. Lalu apa? Apakah Roh Kudus adalah Bapa? Anda tanya-tanya Bukan. muter-muter Nah, aja. berarti Muter-muter Bapak aja ada. sekolah tinggi-tinggi ternyata hanya diajarkan Jadi, Tuhan Suma. Anda ada tiga. Hanya mulut Anda yang mengatakan satu. Biar dianggap Suma. Tuhannya sama seperti Suma. Tuhannya orang Yahudi. Sekarang saya mau tanya kamu ya. Saya mau tanya. Kamu jawab. Kamu ada berapa? silakan. Kamu ada berapa? Kamu ada berapa? Iya. Dibandingkan dengan manusia Saya Tuhannya. satu pribadi, saya satu hakikat. Iya. Gimana? Jiwamu Ah. sama tubuhmu sama enggak? Jiwamu sama Sama tubuhmu dong. sama Ini enggak? saya satu pribadi, Pak. Satu pribadi saya. Saya Antara mau tanya. jiwa dan rohku dan jasadku adalah satu pribadi. Ayo. Yang saya tanya, jiwamu sama tubuhmu sama enggak? Kok larinya apa menanya manusia? Tubuh dan sama. roh ini adalah satu kesatuan, Pak. Jadi gini, Satu jadi gini. kesatuan. Yang mau dibahas Tuhan kok contohnya ke manusia? Jadi gini. Tanganmu sama dengan pikiranmu kalau begitu. Pikiranmu sama dengan tanganmu kalau begitu. Sama. Ini satu pribadi, Pak. Satu pribadi saya, Pak. Tidak, yang berpisah saya tanya antara sama, tanganku Pak, dengan Kak. pikiranku, Pak. Tidak. Pak, enggak berpisah, Tanganmu Pak. sama Pada diri pikiranmu saya sama cuma apa enggak? satu pribadi. Pada diri saya cuma Bukan satu itu pribadi. yang saya tanya. Sama enggak? Loh, Sama kan enggak? Tuhan Jawab itu Anda saja. punya tiga pribadi. Kalau saya, Jangan kalau lari Anda ke sana menganalogikan dulu. Tuhan Anda, Jangan lari ke sana dulu. kalau Anda Jangan lari ke menganalogikan sana Tuhan dulu. Anda dengan saya, itu keliru besar. Saya tanya kamu. Itu keliru besar. Jangan lari ke sana dulu. Saya tanya kamu. Tanganmu Sekolah tinggi-tinggi sama cuma jiwamu kayak Tuhan sama dianalogikan ke pikiranmu. manusia, kagak nyambung coy. Nah, itu Saya makanya apapun cuma. yang ada pada Pak,
Saya apapun yang ada pada diri saya itu adalah satu pribadi, tidak terpisahkan antara tangan saya dengan pikiran saya. Satu Iya, pribadi utuh. tapi saya tanya, tanganmu sama pikiranmu sama ndak? Itu jawab itu aja, sama ndak? Ya nggak bisa disamakan karena tangan dan pikiran beda. Beda kan? Beda kan? Beda. Ya beda. Berarti ada, dengar saya sekarang, berarti ada yang bisa satu tapi bisa dibedakan. Ada yang bisa satu tapi bisa dibedakan di dalamnya, betul kan? Iya jelas, betul. Nah, Anda ingin demikian juga mengatakan dan itu Allah Tuhan Tritunggal. kami. Dengar saya sekarang. Kan gitu? Itulah Dengar Tritunggal. saya sekarang. Dengar saya sekarang. Nggak nyambung, Pak. Dengan Nggak demikian, dengan demikian ada yang satu tapi bisa dibedakan. Allah satu Apa bisa itu? dibedakan di dalam dirinya. Apa itu, Pak? Tiga pribadi yang berbeda, bisa. Oh, jadi Anda ingin Bisa. menganalogikan saya dengan Tuhan Ya. Anda. Jadi Tuhan Anda itu bisa dilogikan dengan makhluk. Sementara kitabnya orang Yahudi mengatakan, hendak dengan siapa engkau setarakan kami supaya kami sama. Ternyata bukan sekolah masalah tinggi-tinggi, menyamakan. jawabannya Bukan kemudian masalah di menyamakan. hadapan Tuhan Pak MYM Kalau mengatakan, wahai Tuhan, Tuhanmu, aku hendak mempersamakan kau dengan Suma. Sekarang gini. Kalau Tuhanmu sendiri, ya, kalau Tuhanmu sendiri tidak bisa dijelaskan dengan cara rasional seperti itu, Tuhan macam apa coba? Tapi dianalogikan ke manusia. Saya rasionalkan enggak? Sekarang saya tanya, bisa enggak Anda rasionalkan Yesus yang manusia itu menjadi Tuhan? Bisa enggak? Tuh, yang bilang bisa enggak Yesus Anda menjadi Tuhan siapa? rasionalkan? Bisa enggak Anda ini rasionalkan? bodoh lagi kamu. Yang Bodoh tadinya lagi 3, kamu. kok bisa jadi 1 Cuma gitu loh. 5 kali menyerang personal. 5 kali. Tidak perlu maaf Pak diucapkan. Felix. Pak Felix, Aduh, maaf, Pak, memang dia bodoh. Di Indonesia Memang ini dia ada bodoh. banyak 7 kali. Nanti saya hitung Pak, 7 kali. ada Roh Kudus itu Yesus menjadi sendiri. manusia katanya. Tidak ada orang Kristen berkata begitu. Memang Pak Felix dia bodoh ini. Maaf, saya 8 kali. mengatakan Bapak, manusia Yesus Nggak jadi apa-apa, Tuhan tadi. Bapak boleh, Ya, Bapak manusia boleh Yesus puas ngatain saya bodoh, goblok, mulut memang besar. bodoh. Nggak apa-apa, nggak 9 masalah. kali, 10 kali, Saya tidak punya manusia seperti Bapak, kan gitu. memang bodoh. 11 kali. Sekolah tinggi-tinggi, Ya, Pak. jadi Sampai S3. Jadi gini. Ujung-ujungnya menuhankan 3 pribadi. saya Gimana itu, tidak Bapak? pernah berkata tadi ya, saya tidak pernah berkata Yesus manusia menjadi Allah. Kamu yang bilang begitu. Diulang-ulang saja. Ini memang menunjukkan Buktinya sekarang kebebalan. Anda menuhankan Yesus. Menunjukkan Satu hakikat nggak dia? kebebalan. Bapak, saya Ya. tanya. Yesus yang manusia ini satu hakikat nggak dengan Bapak? Kok Yesus yang manusia? Ini goblok lagi. Yesus ini. yang manusia Yesus ini 12 satu kali. Ya, Yesus Logos Tidak. ini satu. Oh, tidak satu Yesus hakikat Logos dengan ilahi. Yesus Logos ilahi yang satu ya. hakikat dengan Bapa. Bukan kemanusiaan Yesus. Bukan kemanusiaan Yesus yang satu hakikat dengan Bapa. Bukan begitu. Bodoh Oke. lagi ini. 12 kali. Jadi Yesus tidak masuk Maafkan di dalam. saya. Oke, nggak apa-apa, Pak, nggak apa-apa. Loh. Jadi Yesus itu tidak masuk di dalam kategori sembahan. Atau Bapak sembah Bodoh juga. lagi kamu. Ya, bodoh Bodoh lagi. dulu. Saya 12 jelaskan kali. tadi. Menyembah Yesus satu itu, Tuhan. dengar dulu. Bapak menyembah dengar satu dulu. Tuhan katanya. Orang goblok. Orang goblok. 14 dengar kali. dulu. Orang goblok, dengar dulu. Jadi gini. Yesus itu. Biarin, diam. Biarin. Logos, ya. Yesus itu Ya. adalah Logos. Yesus itu adalah Sekaligus Logos adalah yang menerima manusia. Logos. Segala Logos yang kau dengar berikan dulu. kepada aku telah kusampaikan kepada mereka. Dengar Logos dulu. terima Logos Jangan lari berarti Pak ya. kemana-mana. Jangan lari Yesus kemana-mana. menerima Yesus Logos loh, Pak. itu. Yohanes Yesus itu adalah 17:28. Logos Ah, dan manusia 100%. Yang menerima Logos. Itu faktanya itu. Dia tidak Iya. menerima Logos. Itu karangan Anda. Iya. Dia tidak menerima Sekarang Logos. ketika Anda menyembah, Dia tidak menerima Logos. Anda menyembah Ya. Bapak menyembah di dalam gereja itu satu Tuhan, 2 Tuhan atau 3 Tuhan? Satu Tuhan. Nah, Anda tanya masuk nggak ulang-ulang. Yesus Saya di sudah jawab dalamnya? Enggak, saya tanya, Yesus- Yesus masuk nggak di dalamnya? sebagai pribadi Logos. Kenapa Anda masuk? Sebagai pribadi Logos. Kenapa Anda masuk? Berarti 100% manusia masuk juga di dalam sembahan Bapak. Ya, bingung. Yesus itu adalah Logos. Yesus itu adalah Logos, Saya ilahi nggak peduli mau pribadinya. dia Logos, mau dia linggis, nggak peduli saya. manusia, Sekarang ketika 100% Anda mengatakan Anda adalah hamba Tuhan, Ya, Anda menyembah Tuhan, Tuhan yang Anda sembah itu saya ada unsur menyembah manusianya. Tuhan. Dengar saya dulu. Dengar saya dulu. Biar Ya. gak bodoh terus ya. 15. Dengar saya Saya dulu. dengar. Ya, Saya menyembah Yesus Tuhan? yang adalah 100% Allah dan 100% manusia. Lalu apa masalahnya apa? Ah, Nggak berarti bisa pada dipisah. sembahan Anda, berarti Nggak bisa pada dipisah. sembahan Anda Ya. ada unsur kemanusiaan, betul?
Jelas ada. Ada. Wah, ngaku dia nyembah manusia. Tapi saya katakan Anda menyembah manusia, boleh? Tidak, salah. Loh, Karena loh, sesembahan loh, saya loh, adalah dengar dulu. Pak, Sesembahan saya sembahan adalah Anda logos akui ilahi ada sisi 100% Allah, kemanusiaannya 100% manusia. 100%. Ya dan jelas Anda ada, sembah. tapi tidak seperti yang sebodoh yang Anda katakan. Logos Oke. ilahi yang 100% Allah, 100% manusia. Saya sembah itu. Nah, Saya tidak berarti sembah ketika manusia Anda saja. menyembah, Anda sembah Saya juga tidak 100% sembah manusia manusianya. saja. Saya tidak sembah Berarti manusia Anda saja. Itu menyembah hanya sisi kebodohan Anda kemanusiaannya yang juga. mengatakan demikian. Berarti Saya Anda tidak menyembah sembah sisi hanya kemanusiaannya manusia juga. saja. Saya tidak sembah hanya manusia saja. Itu hanya kebodohan Suma yang Bapak mengatakan yang demikian. pintar, Bapak yang Ya, pintar, yang memang S3, kamu berarti bodoh. Bapak menyembah 20 100% kali. manusia juga. Kamu memang 21 gak kali. ngerti apa-apa tentang Kristen, lalu kamu serang. Yesus yang adalah 100% Allah, 100% manusia. Saya Nah, sembah itu Yesus yang berarti adalah Anda menyembah 100% Allah, juga 100% 100% manusia, kan? manusia. Kamu Disaksikan tidak oleh paham karena kamu moderator Pak Felix. terlalu bodoh. MYM mengakui dia menyembah 100% manusia, 100% Tuhan. Ya baik, 100% waktunya Allah, 100% manusia. Mantap, Ya, mantap Ya. sekali. ya Luar biasa, mantap, Pak YM. mantap. Thank you, Pak YM. Mantap. Anda pintar. Ya, mantap. Anda cerdas sekali. Saya menyembah Yesus ya. Saya menyembah Yesus yang adalah 100% Allah, 100% manusia. Moderatornya dicuekin. Duitnya 100% jelek. Allah, 100% manusia. Waktunya Kenapa? sudah habis. Masalahnya apa? Sekali. Terima kasih, Ya, terima kasih mantap. menyembah manusia. Mantap. Nggak apa-apa. Ya, Ingatkan Mantap. keduanya, Ya. waktunya habis. Saya Ya. harap tenang Ya. keduanya. Ya, saya Ya, sendiri ya, kan ya, tidak ya, bisa lanjut. kendali. ya, untuk, kamu yang harus saya tertawakan Suma. Hahaha, lucu sekali kamu. Ketawa bodoh. menangis dia. Ya. Ketawa menangis dia. Orang bodoh itu memang sering tertawa. Ya, bodoh. Kamu terus mengatakan Dia masih ngomong terus kan. Ketawa menangis dia. tadi, ya. Menutupi Ya. kekurangan. minta Kamu keduanya. menertawakan kebodohan Berapa kali sendiri. mengeluarkan kata begitu 20 Kasihan, kali ya? kasihan, nangis dia, nangis. Iya. Berapa kali Oke. mengeluarkan Sampai di situ. menghujat personal? Ya, 20 saya kali sendiri ya? kan tidak pegang 22 kendali. kali. dan mute Oh, atau dicatat ya mute. 22 kali. Sehingga saya tidak bisa Pokoknya berbuat 22 kali itu. apa-apa. Ya, tetapi saya tetap berfungsi untuk menjaga lalu lintas perdebatan ini. Apapun itu, saya Kayak ke orang di bestek dong, gue di bawah ini. Ah, memang mendorong ya, saling tanggap menanggapi. Ya, saya pikir netizen, para pemirsa sendiri bisa menilai jalannya perdebatan ini. bisa menilai Pak, 22 kali mengeluarkan hujatan. Akademiknya, ya dari aspek Nggak ada metodologi akademiknya. maupun substansinya dikembalikan kepada para pemirsa dan netizen sendiri. Sayangnya waktu untuk sesi Malam ini banyak orang yang bersyahadat ini. dan kita akan masuk pada yang berikut, yaitu sesi tanya jawab. Saya minta hanya 2 orang, 1 dari Islam, 1 dari Naik Kristen. Bang Andi, dan naik Bang Andi. Islam. Ya tergantung dia kalau naikkan saya. Lihat dulu. Handi Selebes karena Mantap. waktu lalu belum Mantap, minta, mantap. tapi Naik Bang, naik Bang. Naik. kan Ayo Bang Andi. Selebes dapat menyampaikan kalau Mantap, beliau mantap. Naik Bang Andi, naik, naik. Kristen silahkan dipilih sendiri oleh Pak Pendeta MYM. Allahu Akbar. Ayo Bang Andi, mantap, masuk, jangan lama-lama. Apa dulu, Pak? Dari mana dulu? Sabar. Dari Aku mana belum dari dinaikkan kok. Aku belum dinaikkan. Bisa Kristen atau Islam? Namanya udah sebut. kedua-duanya naik dari Islam, Bung Oh, Handi ya. Selebes. Ya. Kalau ada, Kamu terus sudah yang Mantap. silakan MYM Type pilih aja. siapa. Ya silakan. Ya, bentar. Naikkan dulu. Ya. Ini dari Kristen ini, saya nggak tahu siapa yang Ya, masuk ini. Sebentar ya. Ada nggak dari Kristen yang masuk? Yang mau masuk? Coba lihat. Bu udah masuk nggak nih? Sudah. Oh, belum masuk Bu. Udah masuk Bang. Sudah. Udah masuk. Yang di Bung Zoom Handi diam sudah. dulu, yang di Zoom supaya nggak feedback ke sana. Yang Kristen, saya tidak tahu yang Kristen ini Pak Felix. Ya nanti Coba nanti yang kita ini aja. ada di backstage, mungkin di Temannya Bapak tadi kan temannya Bapak yang katanya mau masuk siapa tadi? siapa ya? Kalau ada Pak Laskar Kristus, kalau memang ada di situ. Enggak ada.
Nggak ada. Bang Jago ini siapa Bang Jago ini? Kalau yang legion, mungkin yang legion. Waduh, legion setan itu Pak. Nanti rusak nanti ini. Tidak tahu Siapa? apa itu Kristen atau Muslim. Legion tidak ada. Ada ini ya, siapa tahu ya. Pujangga T ini siapa? Coba Pak Pujangga mungkin dinaikkan. Apa beliau Kristen? Itu Kristen ya? Ya, saya naikkan ya. Kalau bukan Kristen diturunkan aja nanti. Iya. Begini aja Pak, biar satu orang penanya dari Islam, tapi pertanyaannya itu netral, jangan mengarah kepada Islam atau Kristen, tapi secara umum. Satu pertanyaan Enggak apa-apa. aja gitu. Itu Pak Pujangga Kristen ataukah Muslim? Saya dari Torah, Pak. Tapi saya netral. Tadi saya kan netral. Jawab pertanyaan. Ada. Yudaism ya? Jangan. Dari Yudaism ya? Iya, Bapak bisa mengerti. Assalamualaikum. Andi belum Jangan naik ya? yang Yudaism jangan. Tak remove aja ya. Ya mungkin ini dulu. Mungkin Pak Handi dulu enggak apa-apa. Nanti Bang Andi belum dinaikin ya? Yang kalau yang Kristen dimasukkan nanti. Belum kayaknya. Oh gitu. Oke, aturannya begini ya. Penanya silakan gunakan waktu untuk bertanya 2 menit ya. Kemudian akan dijawab atau ditanggapi 5 menit oleh kedua narasumber, entah siapa yang dipilih untuk ditanya. Selanjutnya akan ditanggapi oleh yang bersangkutan 5 menit, lalu kembali ditanggapi lagi oleh narasumber 5 menit dan tidak ada lanjutnya. Itu kita akan beralih kepada penanya yang lain atau partisipan yang lain. Nah, sekarang kesempatan diberikan kepada Pak Handi Selebes untuk bertanya. Silakan, waktu 2 menit dipergunakan. Tolong waktunya disetting dulu. Tolong waktunya disetting 2 menit untuk Ayo Bang Andi, putar atas bawah Bang menanya. Andi. Nggak perlu Pak, saya 1 menit aja lah. Ya, enggak apa-apa. Itu kan nanti baru digunakan, silakan. Yang penting durasinya ini kan 2 menit. Dipersilakan Bung Handi berbicara, waktu bergerak. Silakan, Bung. Oke, terima kasih Pak Pelik. Terima kasih Pak MYM. Saya hanya bertanya saja. Hasil pengalaman saya tadi mendengarkan tuh Pak MYM menghujat personal sebanyak 22 kali. Pertanyaan bukan ke sana. Cuman ngoreksi aja supaya kedepannya nggak ada hujat personal lagi. Untuk kedua pembicara nih. Kemana 100% Allah di dalam diri Yesus waktu Yesus disalib mati kemudian dikubur 3 hari 3 malam. Saya ulang pertanyaannya. Kemana 100% Allah di dalam diri Yesus waktu dia disiksa di tiang salib kemudian mati dikubur 3 hari 3 malam. Supaya nggak menjawab muter-muter, saya kasih pilihan ganda aja. Ikut ke kubur kealahan diri Yesus. C, minggir dulu kemudian bergabung lagi waktu dia bangkit. C, tidak tahu. Jadi tolong jangan dijawab muter-muter. Sekali lagi, format jawabannya adalah A, ikut ke kubur kealahan ini. C, tidak ke kubur, dia minggir dulu. Nanti setelah bangkit, kealahan nongol lagi bergabung makan ikan goreng. C, tidak tahu. Itu aja. Mudah-mudahan bisa dijawab singkat Banjuma sama Pak MYM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik. Saya dulu atau pertanyaan, sabar ya. Sabar. Waktunya dihentikan, direset. Tidak, pertanyaan ini harusnya untuk saya Pak Felix. Tidak boleh sama itu kan. Ini malah, karena jawabannya saya lebih tahu kayaknya Pak. Pertanyaan pertanyaan kepada kedua narasumber. Tidak boleh. Ini pertanyaan untuk Kristen ini. Tidak bisa. Jangan dengar. Tapi kayaknya saya lebih tahu dari Bapak. Gini loh. Gitu, tolong dengar dulu. Iya, tolong kamu lebih tahu. Kamu lebih tahu dari saya dulu. Ya, Bapak kan konsili, kalau saya dari Bible.
Tolong Pak Felix, ini saya tegas beda, ya. beda jurusan Saya tegas, kita. saya tentu tidak mau. Sebentar dulu saya- Pak Felix, saya tidak mau. Berebut dia nggak mau dia saya- jawab. Nggak mau mempersilahkan Ini Banyuma untuk menjawab. Kristen ini. Ini Saya untuk Kayaknya Kristen saya ini. lebih tahu dari Bapak gitu loh. baik, saya Ya, tentu lebih tahu dan lebih bodoh. Lebih tahu dan lebih bodoh kamu. Ya. Emosi baik, dia, saya 24 tentukan kali. ya. Pak MYM. Baik, karena ya pertanyaan ini diajukan oleh Bahan di Selebes, seorang Muslim, maka saya percuma, akan Pak. dijawab oleh Bapak Pendeta MYM. Waktu diberikan 5 menit dan selama menjawab saya harap tidak ada yang menyela. Silakan Pak Pendeta MYM. Ya, timernya. Ya, sudah, timernya mulai. Ya, baik. Saya akan timer. Ya, saya akan memberikan jawaban. Yang pertama-tama, saya bukan menyerang personal, tetapi Zuma dari awal sampai akhir itu memutar-mutar memutar-balikan apa yang saya katakan, ya. Jadi tidak boleh seperti itu dalam debat ilmiah. Saya tidak pernah mengatakan tadi bahwa Yesus itu punya dua pribadi. Jawab pertanyaan saya Bahwa nanti. kemanusiaan Yesus Habis punya waktunya pribadi. Saya tidak pernah berkata demikian. Saya berkata Yesus punya dua natur yang berbeda dalam satu pribadi logos. Tapi Zuma berulang-ulang menyatakan kemanusiaan Yesus punya pribadi, kata MYM katanya. Berdasarkan fakta-fakta semacam ini, dan ada hal-hal lain juga tadinya dia putar balikan yang bukan pernyataan saya, maka saya dengan cara yang santai mengatakan itu bodoh. Dan itu pernyataan bodoh. Fokus pada pertanyaan. Ya, Pak. ya. Zuma diam dulu, saya kick aja Anda nanti dari sini. Biar Emosi nanti dia. saya naikkan lagi Maksud kalau saya, sudah ini. Anda tidak bisa jawab, Nggak. biar saya yang jawab. Saya minta kedua narasumber supaya tenang, Emosi dia. fokus untuk Saya- menjawab. Dan silakan Timer saya Pak matikan Budi, dulu. dilanjutkan. Timer saya sudah diboroskan ini. Baik, dikembalikan sedikit. Tolong Bisa dikembalikan dikembalikan sedikit. menitnya. Kembalikan Dikembalikan aja ke E4. Jangan emosi Pak MYM. Pak Saya tidak Handi, emosi. saya harap tenang. Saya tidak emosi. Pak Saya tidak MYM, emosi. saya minta tenang. Dikembalikan ke 4 menit. Timingnya dikembalikan ke 4 menit. Kembalikan ke 4 menit. 4 menit. Kamu ketik 4 menit di situ. Ke 4 menit. Sebentar Pak, sebentar. Udah dijawab aja ntar dilebihin. Ya. Baik, silakan dilanjutkan Pak MYM. Tolong jangan ada yang Ya. salah ya. Tolong. Ya, Ya. baik. Jadi berulang-ulang seperti itu terjadi misinterpretasi, bukan misinterpretasi sih, memang sengaja memutar balik apa yang saya katakan untuk kemudian Habis menyerang waktunya saya. nggak jawab pertanyaanku Dan nih nanti. Lihat aja. berdasarkan apa yang dia putar balik itu, maka berdasarkan ini saya bilang bodoh. Memang itu bodoh ya. Nah, baik. Yang berikutnya mengenai pertanyaan tadi, ya, pertanyaan hadis Selebes. Saya kunci ke dalam 3 alternatif dan harus jawab ini saja. Kalau engkau mengunci satu pertanyaan, entah hanya satu alternatif, entah hanya satu pilihan, atau 2 pilihan, atau 3 pilihan, pertanyaan saya adalah apa? Apakah jawaban atas pertanyaan ini yang sesungguhnya, bukan yang seperti Anda mau, bukan yang seperti Anda mau, tapi jawaban yang sejati, yang sesungguhnya, bisa dikurung oleh 3 alternatif semacam ini? Kan tidak begitu. Ya. Jawaban bisa terbuka, berbagai alternatif bisa diberikan. Ya. Dan ketika Anda mengunci 3 pertanyaan Anda ini dengan 3 alternatif jawaban yang mungkin Anda ingin. Habis waktunya inginkan nggak dari jawab saya, pertanyaan. sesuai dengan keinginan Anda, yang memang disetir oleh worldview Islam Anda. Maka itu berarti Anda membuang kemungkinan lain yang merupakan jawaban yang yang berasal dari Kristen. Ya. Jadi tidak bisa mengunci seperti itu. Ya, baik. Kamu bilang kealahan Yesus kemana? Ikut ke kubur apa enggak? Ya, saya menyisikan ini, saya jawab di akhir nanti, di bagian akhir. Saya mulai dari B, langsung ke B dulu. B,
menyingkir dulu, begitu ya, menyingkir dulu. Artinya waktu kemanusiaan Yesus mati, kealahannya terpisah dulu, menyingkir dulu, begitu, dari kemanusiaannya. Lalu yang C tadi tidak tahu. Yang tidak tahu ini dicoret, ya. Orang Kristen tahu, ya. Jadi yang alternatif ketiga dicoret, ya. Saya masuk ke dalam alternatif yang B, ya. Menyingkir dulu katanya. Kalau begitu natur manusia Yesus dan Allahnya bisa terpisah. Maka jawaban ini tidak mungkin, ya. Karena setelah inkarnasi, natur manusia Yesus dan kealahannya itu bersatu dalam satu pribadi logos, itu selalu bersama-sama. Dan natur manusia Yesus itu bukan hanya tubuh saja. Pertanyaan ini mengasumsikan itu bahwa natur manusia Yesus hanya tubuh. Tidak. Natur manusia Yesus itu adalah tubuh dan jiwa. Jiwa dan tubuh. Ya, dan jiwa kemanusiaan Yesus waktu mati menuju ke sorga. Jiwa kemanusiaan Yesus dengan logos ilahi itu selalu bersatu. Yang jiwa kemanusiaan Yesus terbatas, logos ilahi tidak terbatas. Tetapi bersatu dalam satu pribadi logos. Dan tidak berpisah. Bisa dibedakan dengan jelas, tapi tidak bisa dipisah, tidak bisa dibagi. Tidak bisa bercampur, tidak bisa berubah. Lalu bagaimana dengan mayat kemanusiaan Yesus? Ya, itu mirip dengan kematian manusia biasa pada umumnya. Di mana rohnya dan atau jiwanya berpisah dari tubuhnya. Maka roh kemanusiaan Yesus atau jiwa kemanusiaan Yesus itu terpisah dari tubuhnya yang berada di kuburan. Tetapi itu bukan perpisahan antara natur manusia Yesus dengan natur ilahinya. Karena natur ilahi Yesus dan natur kemanusiaannya selalu bersatu. Sejak inkarnasi dan tidak pernah bisa dipisah. Selalu bersatu, nggak mati dong. Tidak bisa dipisah. Ya. Waktunya sudah habis, dua natur itu tidak dapat dipisah. Ya, diberikan kesempatan kepada Bung Handi Selebes untuk memberikan tanggapan selama 5 menit, lalu kemudian akan ditanggapi balik oleh Pak Pendeta MDM, lalu beralih kepada penanya yang lain. Silakan Bung Handi, ya, waktunya disetting dulu 5 menit. Ya, boleh Pak, tolong di-mute dulu. Pak Pendeta, di-mute dulu. Boleh menyangga ya Pak ya? Iya, silakan 5 menit diberikan, kemudian akan ditanggapi kembali oleh Pak MYM. Baik. Silakan, jalan. Baik. Terima kasih, jalankan saja. Ini Pak MYM ini sangat kesulitan dalam hal statementnya sendiri, karikaturnya sendiri, argumentasinya sendiri, pendapat liarnya sendiri, memberikan gelar kepada Yesus. Ibunya sendiri yang melahirkan dia itu nggak pernah mengatakan anaknya itu ada unsur kealahan pada diri anaknya. Ini MYM ini sekolah di mana? Seakan-akan dia lebih pintar daripada Bunda Maria yang merawat, menyusui anaknya, menjaga anaknya, memberi gizi kepada anaknya. Ibunda tercinta yang namanya Bunda Maria tidak pernah mengatakan kepada anaknya bahwa, hai anakku, hai Yesus anakku, Yesua Am-Masyiah anakku, kamu ada unsur keilahian di dalam dirimu. Tidak ada. Makanya orang-orang, siapapun di luar sana, termasuk MYM, gitu ya, sampai dunia ini kiamat, Anda tidak akan bisa membuktikan karikatur yang Anda bawa malam hari ini. Ini mencerminkan Anda akan dijauhi oleh pendukung Anda malam ini. Lihat aja, penonton yang ada di channel Anda bergeser ke Handi Selebes dan bergeser ke Bang Juma. Insya Allah malam ini banyak yang bersyahadat akibat daripada nekat Anda melawan Bang Juma diskusi pada malam hari ini. Dengan mengeluarkan kata-kata bodoh, goblok selama 20 lebih. Jadi makanya Pak, tolong Anda jawab sekali lagi. Bahwa waktu Yesus mati di tiang salib, Eli Eli lama sabaktani, artinya kealahan di dalam dirinya sesuai karikatur Bapa meninggalkan dia. Saya bertanya,
Waktu pergi kealahan di dalam diri Yesus ini sesuai karikatur Anda, kemana kealahan ini pergi? Apakah kealahan ini masuk ke kubur menjaga mayat 3 hari 3 malam? Atau dia menyingkir saja kemana, melayang-layang di atas permukaan air? Setelah dia tahu 3 hari akan bangkit, dia akan bergabung lagi. Terus menghidupkan mayat ini. Setelah dia bergabung kembali, membangkitkan mayat ini bangkit bareng-bareng untuk meminta ikan goreng. Agar dia menjadi 100% manusia, 100% Allah. Jadi argumentasi karikatur Pak MYM malam hari ini membuat merasakan malu yang amat sangat. Kenapa? Argumentasi Anda tidak akan bisa terpakai sewaktu Yesus dikubur. Karena yang namanya orang mati tidak pernah dikatakan 100% manusia, 100% Allah. Kenapa? Orang yang mati itu tidak ada kealahan dalam dirinya. Jangankan kealahan, Pak. Rohnya sudah nggak ada. Sudah meninggalkan mayat itu. Jadi argumentasi karikatur Anda tidak akan berlaku waktu Yesus ada di kuburan selama 3 hari 3 malam. Sekarang tugas Anda, pakai akal sehat, buang doktrin gereja yang mengikat logika berpikir Bapak selama ini. Buang dulu jauh-jauh, berpikir dulu secara sehat Pak MYM. Semoga saja Bapak ini berhenti memberikan gelar 100% ketuhanan kepada Yesus karena Bapak tidak bisa membuktikan yang mana unsur ketuhanan atau kealahan di dalam diri Yesus, yang manakah itu. Kalau unsur kemanusiaannya nggak usah Bapak terangin karena ibunya sendiri mengaku anaknya manusia. 100% kealahannya inilah waktu dia dikubur. Apakah 100% kealahan ini ikut ke kubur? Dan kalau tidak, dia kemana? Dan kemudian 3 hari dia bergabung gitu loh Pak. Ini Bapak peres otaknya sampai 2 hari 2 malam nggak bisa menjawab pertanyaan ini. Kenapa? Karena hal-hal argumentasi karikatur Bapak ini bukan bersumber daripada ajaran Yesus. Tidak ada ajaran di Bible Pak, Kejadian sampai Wahyu yang mengatakan Yesus 100% Allah, tidak ada. Karena dia hanya manusia biasa, diutus kepada domba yang hilang di Israel. Dia hanya manusia biasa Bapak. Berhentilah memberikan gelar kealahan di dalam diri Yesus. Karena ibunya sendiri nanti akan marah gitu loh Pak. Apakah Bapak tidak takut nanti diomelin sama Bunda Maria kalau ketemu? Apa nanti akan Bapak diusir kalau ketemu sama Yesus? Kenyalah kau di hadapanku MYM. Kamu pembuat kejahatan. Aku tidak pernah mengajarkan demikian. Dari mana kau MYM mendapatkan hal demikian? Waktunya sudah habis. Waktunya sudah habis. 100% kealahan kepada siapa? Siapa? Kamu mau jawab apa nanti? Waktunya sudah habis, Bung Handi. Bung Handi dengan lemah lembut, tetapi sangat keras sebetulnya ya. Tapi intinya, seberapa ketat hubungan kedua natur itu. Natur ilahi dan natur insani. Silakan ditanggapi oleh Pak Pendeta MYM. Pak Pendeta bicara. Silakan. Ya, baik. Yang pertama-tama saya perlu menyanggah bualan Hadi Selebes tadi yang mengatakan banyak akan mu'alaf malam ini. Siapa yang mau mu'alaf? Kita ketawain aja ya. Lalu banyak berpindah ke channel saya. Perasaan dari tadi yang menonton channel saya itu mulai dari 100, 200, sekarang 392, hampir 400. Naik terus ya. Jadi ini kan memang omong kosong yang dijual oleh pihak-pihak polemikus Islam ini. Kayak gini-gini ini ya. Yang tidak ada buktinya ya, begitu ya. Jadi siapa yang mu'alaf? Ya, tidak ada yang mu'alaf gara-gara ini ya. Bahkan merujuk kepada penelitian Jim Samsudin itu mengatakan kekristenan di Indonesia itu bertambah terus setiap tahun ya. Seperti itu ya. Jadi kita perlu riset yang ilmiah, jangan asal bunyi ya. Penonton saya bertambah terus dari tadi. Ya, lalu yang berikut mengenai Maria tidak pernah mengatakan Yesus Allah. Nah, ini asumsi di balik pernyataan ini mengindikasikan bahwa sesuatu yang disebut Allah itu ditentukan oleh pengakuan manusia karena Maria adalah manusia.
atau pengakuan oleh si ibu. Loh, kalau kealahan kealahan satu Allah itu ditentukan oleh pengakuan orang, maka itu bukan Allah itu. Bukan Allah. Kealahan Allah itu ditentukan oleh naturnya, sifat-sifatnya. Ya. Jadi tidak memerlukan pengakuan Maria, ya. Yesus itu Allah atau tidak memerlukan pengakuan Maria. Walaupun ya, kalau kita meneliti Injil dengan sangat-sangat serius, ya, itu Maria memandang Yesus itu sebagai Tuhannya dan juru selamatnya. Gimana Maria pernah menyembah anaknya, coy? Sebagai Tuhannya dan juru selamatnya, seperti itu. Nah, jadi tetapi itu tidak penting menurut saya, karena apakah Yesus Allah atau tidak itu ditentukan oleh naturnya, oleh sifat-sifatnya, bukan oleh pengakuan manusia. Ya, seperti itu. Lalu kemudian masalah Allah, kealahan Yesus meninggalkan dia di atas kayu salib. Itu siapa yang berkata demikian? Waktu Yesus berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu adalah teriakan yang lahir daripada penderitaan kemanusiaan Yesus ketika menanggung hukuman atas dosa-dosa manusia. Maka di dalam penderitaan yang maha berat ini, karena di dalam bagaimana dia menjalankan penebusan itu, murka Allah ditumpahkan kepada Yesus di atas kayu salib. Maka dalam konteks ini dia berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu tidak berarti bahwa kealahan Yesus terpisah dari kemanusiaannya. Ya, tapi itu teriakan dari kemanusiaannya yang sekarat menanggung hukuman neraka oleh karena dosa-dosa manusia. Hukuman neraka yaitu murka Allah yang ditumpahkan kepada dia. Maka dia berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu tidak memaksudkan bahwa kealahan Yesus dan kemanusiaannya terpisah. Lalu Anda tanya lagi nanti mungkin kalau ada kesempatan. Kalau begitu, kalau memang kealahan Yesus dan kemanusiaannya tidak bisa dipisah, kenapa masih teriak? Kenapa masih menderita? Iya jelas karena kemanusiaan Yesus itu adalah manusia dan menderita. Kalau kealahannya tidak menderita. Dan teriakan pribadi Logos di atas kayu salib itu mewakili penderitaan kemanusiaannya yang sedang menghadapi murka Allah karena dosa. Ya, itu makna daripada teriakan Yesus, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu bukan keterpisahan antara natur kemanusiaan dan kealahan Yesus. Lalu dikatakan tadi bukti bahwa Yesus itu adalah Allah dan manusia. Kalau manusia tidak usah katanya tadi ya. Jelaslah Yohanes 1 ayat 1 saya ulang-ulang katakan pada mulai adalah firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah, itu bukti kealahan Yesus. Waktu Yesus berkata ada, aku ada, itu bukti kealahan Yesus, kekekalan Yesus. Ketika Yesus mengampuni dosa, itu bukti kealahan Yesus. Itu yang Anda bantah, itu yang Anda tutup. Itu yang Anda katakan itu bukan. Lalu kemudian mencari-cari alasan kemudian untuk memberikan sanggahan yang tidak masuk akal dan tidak rasional sama sekali. Yang sama sekali berbeda dengan apa yang dikatakan Alkitab. Seperti Zuma tadi, kutip Amsal. Padahal itu terjemahannya salah. Lalu kutip Yeremia, itu tidak nyambung. Baik, waktunya sudah. Pak Pendeta di mute dulu. Pak Pendeta di mute dulu. Ya. Baik, terima kasih. Pak Pendeta MIM dengan sangat tenang ya. Mengurai persoalan yang dikemukakan oleh Bung Handi. Terima kasih untuk jawabannya yang begitu tenang. Dengan berakhirnya sesi ini, kita sekarang beralih pada sesi yang terakhir, yaitu penanya dari pihak Kristen kepada Bung Suma. Ya. 1 menit menyangga boleh? Sudah berakhir ya. Oke. Jadi ya sudah berakhir. Saya pikir cukup. Silakan dinaikkan dari penanya Kristen. Pak Pendeta. Pak Felix, saya coba naikkan, ditanya nanti ya, ditanya kalau bukan dari Kristen ya terpaksa nanti Pak Felix saja yang bertanya.
saya, Ya, saya Nggak ada Kristen yang mau bertanya. saya coba naikkan, Pak. Saya coba naikkan. Itu banyak netizennya dibawa, kenapa nggak ada yang naik? Apa jadi mualaf Ini semua tuh netizennya tuh? Coba saya siapa? Tunggu. Oh iya, Sudah saya itu. siapa? Oke, saya tanya Pak, saya siapa? Tolong di-mute dulu Pak Pendeta. Pak, saya siapa? Bisa buka mic-nya? Kok mental ya? Sudah mental dia. Saya Kembali. masukkan yang Wah, lain. jadi Saya masukkan yang lain aja, Pak. Ya, coba dinaikkan. udahlah Pak, angkat bendera putih aja lah Pak NYM. Bingung Bang, bingung. Siapa Ya, ini? selamat malam. Selamat The malam. Black ya? Ya, The Iya, Black, Kristen. selamat malam. Kristen atau Muslim? Saya Kristen, Pak. Bertanya-bertanya mau cuma. Oke, baik. Kristen ya. Ya. Oke. Baik. Waktu Anda untuk bertanya 2 menit. Akan ditanggapi 5 menit oleh Bung Suma. Kemudian dikembalikan Anda menanggapi balik 5 menit. Lalu terakhir oleh Bung Suma. 5 menit lagi. Waktu Anda 2 menit dari sekarang. Waktu berjalan Anda berbicara. Dipersilakan. Ya, yang pertama-tama ya, saya mengucapkan apa ya sama Pak MM ya. Jadi ini topiknya tidak seimbang ya. Ini satu arah ya topik. Jadi bagaimanapun dia juga menanyakan kealahan dari pihak Muslim ya. Nah begini, Islam mengakui itu agama tauhid, sementara tauhid sendiri tidak ada di dalam Al-Quran. Apapun itu cari-cari tidak ada itu tauhid. Dan mereka mengakui bahwa tauhid itu adalah satu ya. Nah, di dalam Islam tauhid itu adalah satu tok ya. Tetapi nyatanya mereka di Allah SWT itu memiliki yang namanya 20 sifat Allah. Ya, pertanyaan saya, di mana berada 20 sifat Allah ini? Di dalam Allah itu sendiri yang 100%? Apakah Allah Anda 100%? Ya, pertanyaan pertama, Allah Anda itu 100% apa tidak? Ya, yang kedua, di mana berada 20 sifat Allah ini? Ditelan bulat-bulat sama Bang Juma. Di dalam Allah itu sendiri, yang artinya kalau di dalam dia sama dong kayak dewa. Gimana aku yang kelas 5 SD jawab? Atau dia melekat. Bang Juma udah gak sabar mau makannya tuh. Atau di luar gitu, bisa dipanggil. 20 sifat Allah yang namanya kekal, baka, Allah begini, itu. Kualitas pertanyaan ya, begini. Jujur, ya, yang 20 sifat Allah ini. Berada di manakah, Pak? Jadi gigi Bang Juma udah gemetaran tuh. 100% yang dikatakan Allah itu bukan mutlak. Ya, bahkan 20 sifat Allah ini harus ada di dalamnya. Bagaimana Anda menjelaskan bahwa Allah Islam itu adalah 100% Allah, tetapi di dalamnya ada 20 sifat Allah? Ya, yang artinya bahwa gugurlah bahwa pernyataan Islam itu Allahnya itu satu. Karena di dalamnya ada jawabnya Bapak. Hajar Bang Juma, hajar. Hajar Bang Juma. Iya. Baik, waktunya sudah habis. Jadi saya pikir Bung Suma, Ustadz Suma, udah bisa menangkap, memahami itu. Intinya, bagi Islam itu hanya ada satu Allah, tetapi bagaimana kaitannya dengan 20 sifatnya itu? Apakah masih boleh dikatakan hanya satu Allah? Tolong waktunya disetting dulu. Memang ini keluar, tapi saya pikir tidak problem. Bisa dijawab ya, dan saya minta fokus untuk menjawab pertanyaan itu. 5 menit untuk Pak Ustadz Suma. Anda berbicara, waktu pun bergerak. Dipersilakan Pak Ustadz. Oke, baik, makasih ya. Jadi kemudian ada upaya ya untuk menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan sembahan Kristen yang terdiri dari 3 pribadi.
Kalau Allah Subhanahu wa taala itu telah menekankan dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku. Nah, aku di sini adalah hakikat yang berdiri sendiri, yang kemudian memiliki sifat. Kemahakuasaan Allah sebagai pencipta langit dan bumi itu memiliki sifat. Yang saudara maksud tadi adalah sifat 20 yang melekat pada diri Allah. Jadi saya jelaskan. Sifat-sifat ini kemudian dikelompokkan menjadi 4 sifat. Yang pertama adalah nafsiyah. Sifat yang berhubungan dengan esensi Allah itu sendiri. Sifat wajib Allah yang termasuk ke dalam bagian ini diantaranya adalah wujud. Wujud itu adalah ada. Nah, kemudian yang kedua adalah sifat salbiyah. Apa itu? Sifat-sifat yang hanya dimiliki oleh Allah seperti baqa, ya, wakalaful il hawadisi atau qiyamuhu binafsihi atau wahdaniyah. Jadi yang dimaksud di sini adalah bagaimana kemudian Allah itu Maha Esa berdiri sendiri. Kemudian qiyamuhu binafsihi, dia ada tanpa ada sekutu pada dirinya. Lalu kemudian lil hawadisi berbeda dengan makhluk, berbeda dengan apapun. Dia berdiri sendiri, laisa kamitslihi syai'. Lalu kemudian yang ketiga adalah sifat ma'ani. Sifat-sifat yang berhubungan dengan perbuatannya itu sendiri. Di antaranya adalah iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Di mana ilmu-ilmu ini adalah dia yang memiliki sendiri. Maha mengetahui, maha berkehendak, maha berkuasa, ya, maha mendengar. Dan itu tidak dimiliki oleh makhluknya. Tidak dimiliki oleh esensi lain. Yang lain cuma mendengar, dia maha mendengar. Lalu kemudian yang keempat itu adalah sifat ma'nawiyah. Apa itu? Sifat-sifat yang melekat pada dirinya yang terkait dengan sifat-sifat ma'ani yang tadi. Terkait dengan sifat yang ketiga tadi. Apa itu? Maha berkata, maha berfirman, maha melihat, maha mendengar, maha hidup, maha mengetahui, maha berkehendak, maha kuasa, berfirman, dan seterusnya. Itulah Allah. Makanya Islam sederhana kali ketika ditanya tentang konsep ketuhanan. Termaktub di dalam surah Al-Ikhlas. Ya, di dalam surah Al-Ikhlas itu sudah sangat jelas konsep Islam terkait dengan ketuhanan. Tidak seperti yang digambarkan oleh pendeta MYM, sekolah tinggi-tinggi, tapi faktanya terjun bebas ketika ditanya tentang konsep ketuhanan. Qul huwallahu ahad. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, Allah adalah Tuhan yang berdiri sendiri tanpa sekutu, tanpa ada embel-embel, menjelma, inkarnasi, dan seterusnya. Dia ahad. Utuh dia. Dia tidak 3 pribadi atau 10 pribadi atau 20 pribadi lalu dikatakan satu. Itu adalah doktrin dogma yang mematikan akal. Yang kedua dikatakan Allahus Samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Jadi Allah itu sumbernya segala sesuatu. Bukan Tuhan itu meminta. Seperti Tuhannya Pak MJM. Minta kepada Tuhannya umat Islam. Mengenengahkan tangan ke langit. Ya Bapak. Itu bukan Tuhan itu makhluk. Dan ternyata di ending dialog, Pak MJM mengakui bahwa dia menyembah kepada makhluk yang meminta kepada Tuhan yang ada di langit. Allahus Samad. Dan yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Allah yang kami sembah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Sementara Tuhannya Pak MYM, begitu Maria ngedan, dinetein. Dan itu Tuhannya terpukul lagi. Dikatakan tadi 100% manusia juga ikut di dalam keterlibatan dalam penyembahan. Tuhan kami adalah 100% manusia, 100% ilahi. Dan itulah yang kami sembah. Berarti sembahannya ada unsur kemanusiaan. Ada unsur makhluk yang pernah netek sama emaknya. Itu tidak disifati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang terakhir,
Saya Walam menanyakan yakul mengenai lahu Allah kufuwan SWT, bukan ahad. mengenai kekristenan. Sabar, sabar, sabar. Pegangan Saya yang kencang menanyakan kalau Allah bertanya SWT ya. kepada saya. Saya minta jangan Sabar, sabar. Saya nggak minta Walam jawaban yakul mengenai lahu kekristenan enggak. kufuwan ahad. waktunya di Dan pause tidak dulu. ada sesuatu yang setara dengan dia. Waktunya di Yesus pause. setara dengan Paulus, Yesus setara dengan Nikodemus, Yesus setara, bahkan Pak MYM lebih hebat daripada Yesus. Karena MYM lebih tahu Yesus daripada Yesus itu sendiri. Yesus tidak pernah tahu dirinya kalau dia adalah 100% Tuhan. Tapi MYM tahu kalau Yesus adalah 100% Tuhan. Demikian. Baik, waktunya sudah habis. Ya, saya minta supaya Saya tanggapi. jangan ada yang menyelah, sabar dulu. Jangan menyelah ketika lawan bicara sementara berbicara ya. Kita patuh pada aturan. Sekarang 5 menit waktu diberikan kepada Anda, Pak Desok. Untuk silakan menanggapi balik apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Suma. Dipersilakan Pak Desok. Saya Iya. yakin bulat ini. Kelihatan sekali ya, ini penghujat jalanan ini orang ini. Jadi yang saya tanyakan mengenai Allah SWT dijawabnya mengenai Yesus ya. Ya namanya komparasi Jadi itu kan. diskusi secara Itu profesional. pintarnya Bang Juma dia dan komparasi supaya dalil dan masuk di dalam intelektual. kepalamu. Jadi Pak MBM untuk berdiskusi dengan orang ini. Karena ini diskusi Karena sama lintas saja Anda agama. membuang babi. Orang ini cocoknya menghujat ya. Penghujat dan penghujat gitu ya. Jadi saya pikir tadi saya tanya tadi mengenai binatang udah keluar belum kata sifat-sifat binatang? Allah itu. Hujatannya di mana Dikatakan ya? melekat. Hujatannya ya? Ujarannya di mana ya? Ya inilah orang-orang kayak gini. Ya, sifat-sifat Allah itu. Inilah Jadi ini ya teman-teman yang ada di live sekali. chat ya. Inilah kualitas Kristen dan Muslim berbeda sekali. Coba saya tadi, Harus nggak begini cara saya. dalam. Jadi kalau di dalam dia nggak akan bisa keluar dan nggak akan bisa Saya nggak lepas pernah ya. menyalahkan MYM, saya nggak Apa pernah kata apa. dia? Biasa aja gitu loh. Dia bilang melekat. Lucu. Mentah nggak tahu saya dia pakai lem apa ini bisa Tuh, nempel ini kan begini. belum cuman apa ya? Seperti ini. Ngomong nggak jelas kemana-mana. Blunder. Sama saya itu teman Telebes tadi ya. Telebes tadi itu orangnya penghujat juga. Loh, saya dikatakan penghujat. Kenapa kali? Apanya yang dihujat? Aduh. Apa menghina pribadi. Tetapi dia sendiri menghina pribadi Pak WM. Ya orang munafik gitu. 100% orang termasuk Tuhan. Cuma ini juga munafik. 100% orang, Ilmunya nggak ada 100% sama manusia sekali. ya Pak. Ini penghujat jalanan. Saya kalau dibilang penghujat ini siapa ini bilang saya penghujat ini? Penghujat jalanan. Ya, saya minta tenang, tolong fokus memberikan Siapa yang jawaban. bilang saya penghujat? Laporin saya ke polisi kalau saya menghujat. Jadi Tolong kalau semuanya kamu ingin berdiskusi, Laporin ke polisi kalau saya menghujat saya di Jakarta ini. Tolong Kami tidak ada agama. Bang Habib biarin Bang Andi. Kami tidak ada agama. Saya di Jakarta. kamu Laporin. hanya bertanya, nggak boleh menjelaskan. Bang Andi biarin. saya minta jangan disilah. Ya, jadi Kasihani dia Bang Andi. Rumah Bang Andi kasihani dia Bang Andi. Laporin. Kasihani mereka Bang. Kita Tolong Muslim tenang. Bang Andi, bukan Kristen kita. Udah. Ya. Kita Muslim Bang. tidak layak Kita Pak Muslim. untuk. Udah, saya boleh bicara. Ya, tolong fokus ya. Penghujat Tolong. jalanan ini nggak layak untuk diskusi intelektual Pak YMM. Cocoknya ini sama-sama kita gitu. Ya, dia katakan tadi bagaimana sifat Allah 20% melekat itu. Nempel dong. Nggak tahu pakai lem apa itu bisa nempel. Halo? Waktunya di pause. Di pause. Ya, waktunya di pause. Tolong. Ya, oke, sudah di mute. Ya, saya minta fokus ya untuk memberikan jawaban. Silakan Ya. Pak Desok Ya, dilanjutkan. jadi irasional dia menjelaskan mengenai Allah Gue SWT-nya. dikik kurang asem. Allah SWT-nya itu bergantung kepada 20 sifat Allah itu. Tanpa salah satu dari 20 itu, dia bukan sifat Allah. Bang Andi Dia sudah bukan Allah. menyuarakan. Tanpa 20 itu. Ya gue minta buktikan di mana saya menghujat. Kenapa nggak laporin polisi gitu Kalau dia loh? melekat pakai lem apa dia? Ya paling tidak Bang Andi sudah sempat Apa bersuara. pakai lem setan supaya lengket terus Yuk, gitu. harus di counter dong langsung. Jadi Pak. irasional Boleh. menjelaskan ini. Yang benar itu ya, Allah SWT itu memiliki 20 sifat Allah itu di dalam. Jadi sama seperti dewa. Dewa-dewa itu juga menghujat tuh ini. ada 20 di dalamnya. Nggak apa-apa, biar dia berstatement. Ini pengertian Dia dari udah bete dia, kamu dia udah tadi. bete dia. Jadi penghujat seperti itu nggak cocok untuk dibawa diskusi intelektual. Mereka nggak ada isinya.
Ya di dalam kepala itu nggak ada. Ada pengantin di Ajari atas Nah, ranjang, ada dia ini orang enggak, kejam. sebentar. Dia ini enggak ke substansi. Cara Dia hanya mengambang-ambang saja. Berstatement enggak ada ilmunya. Ya, bukan mengajari. Kalau kami berstatement paham Bible. Anda seolah-olah lebih pintar dan mengajari ini. Ya, Kami kalau berstatement paham Bible. Zuma, Celebes, dan kawan-kawannya itu anti-anti. Ya, jadi irasional. Allah SWT itu katanya satu, tapi di dalamnya bergantung kepada 20 sifat Allah. Itu kan. Nggak ada itu namanya tauhid. Orang bodoh nih. Itu apa? Sabar. Nanti kita reaksi. Nanti Bang Juma habis ini masuk sini. Karangan mereka. Tenang aja. Karangan ulama, karangan Juma. Yang ada itu ahad. Lah, ahad Ya. itu apa ya? Jadi otak mereka ini hanya menghujat. Tetapi mereka nggak tahu Dia pamer kebodohannya nggak apa-apa. Ya begitu juga Muhammadnya sendiri. Ya, dia sanggup merubah ayat Al-Quran. At-Tarim ya, surah At-Tarim ayat 1. Wahai Nabi, Ini berstatement Nabi Muhammad merubah Al-Quran. Muhammad sendiri bisa merubah ayat Al-Quran. Ini yang namanya menghujat. Parah nih bang, parah banget nih. Bahkan murid sahabat-sahabatnya menganggap dia juga sebagai Tuhan. Karena apa? Dia Ini kalau saya kick balik, mana buktinya? Nggak bisa. Dia terdesak. Orang begini kan memang dia framing doang. Ayat. Inilah ajaran-ajaran setan. Begitu. Silakan. Setan. Baik, Sabar. Dengerin Bang Juma. Yang ngomongnya setan itu. Selesai. Dengerin Bang Juma mau bicara. Dan Dengerin. Pak Ustadz Suma untuk menanggapi balik. Pak Ustadz Oke, Suma baik. berbicara, waktu Iya. bergerak dari sekarang. Silakan Pak Ustadz. Saya tidak perlu menanggapi apa yang tadi teman kita yang kesurupan itu ya sampaikan. Perlu, karena bagi saya ocehan seperti itu adalah ocehan orang yang sudah kalah, orang yang sudah hancur imannya di depan orang yang beda iman. Mantap. Dia menjadi saksi bagaimana Pak MYM tadi terjun bebas ya. Jadi wajarlah kemudian kalau kesakitan itu dia curahkan, dia lampiaskan dengan memaki-maki, tapi nggak apa-apa. Jadi dia ibaratkan gini, teman kita ini, forum kita lagi membahas tentang ekosistem, tiba-tiba dia angkat tangan bertanya tentang pembagian ada berapa bahasa daerah di dalam negara Republik Indonesia. Jadi nggak nyambung dia. Otaknya enggak emosi. Nah, saya hanya ingin menjawab pertanyaan Bang Handi tadi itu lebih bermanfaat sebelum saya masuk ke tuduhan-tuduhan yang tadi ya. Jadi ketika Bang Handi bertanya Tuhannya Yesus berada di mana pada saat Yesus mati di dalam konsep Kristen, itu dijawab oleh Bible, kitabnya orang Yahudi, bahwa Tuhannya Yesus berada di tempat yang tinggi. Mazmur 91 nomor 9, Yesaya 57 nomor 15, kemudian beberapa dalil dalam perjanjian lama, baru juga yang mengatakan bahwa Tuhan itu ada di tempat yang tinggi, bertahta di tempat yang tinggi. Jadi salah kemudian ketika siapa yang melihat aku sama melihat Bapa, siapa yang menampar aku sama menampar dengan Bapa. Jadi itu keliru. Ketika dikatakan sudah sekian lama engkau bersama aku Filipus, tapi engkau bertanya di mana ke Bapa itu? Barang siapa yang melihat aku sama melihat Bapa, itu maksudnya bukan begitu. Jadi Yesus itu bukan Bapa, dan itu sudah diakui oleh Pak MYM bahwa Yesus bukan Bapa. Yesus itu adalah manusia, tapi ada sisi keilahiannya. Nah, itulah yang membuat penanya Kristen tadi itu emosi. Jadi terkait dengan sifat Allah, terkait dengan tauhid. Tauhid itu adalah konsep akidah. Ya, tauhid itu konsep akidah. Tauhid itu adalah mengesahkan Allah. Sama dengan Tritunggal. Di kitab Anda pun tidak ada dalilnya Tritunggal itu, tapi karikatur yang Anda buat. Berbeda dengan kami. Kalau kami itu dalilnya jelas ada. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilahi annahu la ilaha illa ana. Itulah tauhid. Tidak ada hakikat Tuhan selain aku. Kalau di dalam Yesaya, kitabnya orang Yahudi yang kalian ambil, itu jelas dikatakan Yesaya 45 nomor 6. Manusia semua harus tahu. Jadi yang bukan manusia boleh nggak tahu. Kalau manusia wajib tahu kata data itu. Semua manusia harus tahu bahwa akulah Tuhan, tidak ada Tuhan di luar aku. Nah, kalau kalian tidak merasa manusia, maka tidak kena terhadap dalil itu.
Tapi kalau Anda merasa manusia, maka tinggalkan menuhankan Yesus. Kenapa? Karena menurut data itu tidak ada Tuhan di luar dia. Sementara Yesus di luar daripada Tuhan itu sendiri. Anda percaya? Tanya Pak MYM. Yesus selamanya 100% manusia, berarti dia di luar daripada Tuhan. Tapi ketika ditanya, apakah pada saat Anda menyembah di situ juga ada Yesus? Katanya iya. Berarti menyembah ciptaan dan menyembah pencipta. Itu sesatnya di situ. Tapi jangan emosi lagi ya, kawannya, santai. Ketika Al-Quran menerangkan bahwa Allah memiliki sifat, bukan berarti sifat dalam arti kata seperti Yesus yang ditempel sifat ketuhanan kepadanya. Bukan begitu. Yesus itu 100% manusia, lalu kemudian ditempel 100% Tuhan. Itu baru ditempel. Itu ditempel dalam arti yang sesungguhnya. Maksud saya, sifat-sifatnya itu kan tadi di awal ketika Anda ingin bertanya, Anda mengatakan seperti dewa, bisa, ada sifat ini dan itu. Saya katakan, itu melekat pada diri Allah. Layaknya Anda, sebagai siapa namanya tadi yang penanya Kristen, layaknya Anda melekat pada diri Anda sifat emosian. Melekat pada diri Anda itu sifat jengkel, suka emosi dan kemudian menghujat, mencaci maki. Itu sifat Anda itu nggak bisa dipisahkan. Apakah sifat emosi Anda itu bisa keluar dari diri Anda menjadi pribadi lain? Nggak bisa. Itulah Allah. Jadi sifat yang melekat pada diri Allah itulah Allah itu sendiri. Seperti Anda yang adalah pemarah, itu melekat pada diri Anda. Tidak mungkin Anda kemudian diperintahkan oleh istri Anda, Pak, hari ini marah dong. Oh sorry Bu, sifat marah saya itu sudah pergi jalan-jalan, mungkin besok baru pulang. Enggak begitu, ya. Masa saya ajarin kayak anak TK? Jadi yang diterangkan oleh Al-Quran, sifat yang melekat pada diri Allah itu, itulah Allah itu sendiri. Misalnya di dalam Al-Quran, wa awwalu wal akhiru. Jangan lagi Anda mengatakan Yesus juga. Loh, kenapa dihilangin suaranya ya? Oh, terlempar baju mah ya? Signal. Hah? Di mute dia kali. Pak Terpental Ustadz ya? terpental ya. Ya udah kelar juga lah, udahlah. Selesai tutup. Ketampol juga itu Bang. Udah Ketampol. itu. Tutup lah, udahlah. Iya, tapi suaranya Udah tidak tutup muncul aja Pak ini. Felix. Cukup. Cukup. Ya, boleh saya Cukup. Ya itu OTN-nya masih bisa menanggapi. Kalau dikasih berarti dia nggak adil. Itu di Zoom mana Bang Handi? Di MYM punya. Oh di Zoom, malu dong. Masih nanggapi lagi nggak? Premium. Nggak bisa dia tanggapi lagi kalau dia adil. Tapi kalau dikasih menanggapi lagi berarti tadi saya nggak dikasih. Berarti dia nggak adil. Ya maksudnya ditonton, dilihat Pak. Itulah ya teman-teman tadi mengatakan saya penghujat. Bang Juma penghujat. Kalau udah tahu penghujat, terus ada datanya. Kenapa nggak dilaporin polisi? Ini live loh. Bang Handi, ukuran penghujatan mereka itu kan Nomi juga dikatakan penghujat. Karena ukuran hujatan mereka itu kalau kita mengatakan Yesus bukan Tuhan, terus Yesus menikah. Nah itu dikategorikan dengan hujatan kalau buat mereka. Kalau untuk masalah itu kayak yang jelas, ini saja. Kalau teman-teman Kristen di luar sana mengatakan Bang Juma penghujat, saya penghujat, itu melanggar undang-undang loh itu. Anda kan pada pinter-pinter, ngerti hukum. Ya kalau namanya orang sudah sudah panik, justru yang penghujat menyerang kita yang nggak penghujat. Sudah jelas di sana tuh lebih dari 20 kali menyebut nama seseorang, menjas orang itu goblok, bodoh, tolol. Nah ini sebenarnya ini diskusi yang beradab atau diskusi menyerang pribadi. Kalau menyerang pribadi model begitu ya nggak usah diskusi, langsung aja di ring tempat terbuka, udah tempur aja di sana. Ini kan sudah menyerang fisik, gitu. Betul nggak Pak Bima? Menyerang personal, iya. Iya, menyerang fisiknya orang. Goblok itu kan fisik sifat. S3 loh itu, Bang. Iya, S3 itu. Itu pengakuan buat dirinya sendiri. Sepintar-pintarnya mereka kalau sudah dihadapkan dengan konsep ketuhanan ya jadi jahil murokab sih sebetulnya. Coba kita Mbak Dini, besok kita lihat itu kan mau berganti ke Zoom, entah itu di moga-moga ya nanti kayak saya bicarakan dengan Mas Zuma. Di sini Pak Jul, di sini. Dan kalau di sini nanti kita harus tertib. Nanti saya handle semuanya nanti. Di sini, diputuskan di sini di JCC. Buat yang lainnya
Yang datang Terakhir Bang jujur. Zuma kasih closing statement 5 menit. 5 menit ya, coba kita dengarkan. Bergabung. Sebentar. Sebagai seorang Muslim yang baik, andaikan Anda Bentar ya. tapi karena adalah Kristen, Anda adalah Kristen yang baik. Jadi gini, terkait dengan apa yang kita bahas pada maki, itu sifat Anda itu nggak bisa dipisahkan. Apakah sifat emosi Anda itu? Bentar ya. Agak kita ambil aja di apa itu tepatnya Majuma yang terakhir ini ya. Kasihan yang kemudian membantah semua daripada karikatur-karikatur yang dibentuk oleh Pak MYM in the gang. Pernyataan Yesus di dalam kitab saudara. Di situ diterangkan di dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku, kata Yesus, yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang kemudian bersaksi tentang aku. Bahwa dialah yang telah mengutus aku. Berarti kesaksian Yesus ini adalah kesaksian yang nyata tentang dirinya. Jadi ini adalah persaksian Yesus. Sehingga kami umat Islam ketika belajar tentang Bible, kami tidak akan mau menerima kesaksian-kesaksian dari orang Kristen, selevel apapun dia, seperti Pak MYM dan seterusnya. Nggak peduli kami dengan itu. Mau dia konsili-konsili sampai 1000 kali pun tidak akan bisa membantah apa yang tertulis di kitab saudara sendiri yang mengatakan Yesus itu 100% utusan, 100% manusia, dan 100% Tuhan itu ada karikatur yang dibangun kemudian oleh konsili yang kemudian diimani oleh Pak MYM. Jadi Yesus mempersaksikan dirinya, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Ada kesaksian yang lebih penting daripada Yohanes, apalagi kesaksian konsili, apalagi kesaksian Pak MYM. Kesaksian Yohanes saja kalah dengan kesaksian Yesus. Jadi bagaimana mungkin kemudian kesaksian-kesaksian yang Anda gunakan ini, karikatur yang kalian bangun, itu bisa mengalahkan kesaksian Yesus. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Apa itu? Bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa dialah yang telah mengutus aku. Berarti aku adalah Rasulullah. Sementara yang menjadikan karikatur 100% Tuhan terhadap Yesus, karena mata daripada dunia melihat dan mendengarkan Bible, pernyataan-pernyataan mimbar gereja yang mengatakan Yesus membangkitkan orang mati, Yesus berkuasa dunia akhirat, Yesus kemudian menghakimi, Yesus kemudian ini dan itu. Padahal kata Yesus, semua pekerjaan itu bukan bersaksi bahwa akulah Tuhan 100%. Aku manusia 100%, tapi pekerjaan itu bersaksi bahwa aku adalah utusan Tuhan. Oke ya. Kemudian, ini oleh-oleh buat teman-teman. Di dalam Yohanes 12 nomor 48, Yesus mengatakan begini. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah punya hakim. Yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi tentang menuhankan Yesus ataupun tidak menuhankan Yesus, itu bukan hakimnya. Bahwa orang Islam itu nanti akan masuk ke neraka karena tidak menuhankan Yesus, itu bukan hakimnya. Yang menjadi hakim adalah perkataan-perkataan Yesus ketika dia datang kepada Bani Israel. Apa perkataan itu? Ya itu tadi yang kubilang. Kesaksianku lebih penting dari semuanya. Bahwa dialah telah mengutus aku. Berarti kamu adalah Tuhan atau utusan Tuhan? Aku adalah utusan Tuhan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku sebagai utusan. Jelas ya? Berarti Yesus menghakimi berdasarkan dengan perkataannya. Siapa yang memerintahkan MYM menyembah kepada aku? Adakah perkataanku yang menjadi hakim untuk itu? Tidak ada. Berarti ya siap-siap aja dilontarkan ke api neraka. Untuk itulah kemudian dialog ini harus dibangun supaya banyak yang mu'alaf. Alhamdulillah.